Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao memanfaatkan hewan surgawi yang ada di hutan binatang surgawi untuk membunuh musuh-musuhnya. Dia juga menyaksikan proses reinkarnasi yang terjadi di hutan tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saat ini posisi singa yang tidak takut berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Huang yang disangka sudah tewas ternyata masih hidup dan pulih seperti sedia kala. Rasa dingin menjalari kulit kepala Fearless Lion. Huang ini terlalu buas, sebenarnya ingin memakannya? Kamu, singa yang tidak takut terkejut dan marah, pada saat yang sama sedikit ketakutan. Dimakan adalah hasil yang bahkan lebih sulit diterima daripada kematian. Suara patah tulang terdengar. Singa emas merasakan sakit yang hebat dari ekornya, seluruh ekor singa emas yang cemerlang sudah patah, dihancurkan oleh Shi Hao, membuatnya malu dan marah. Ini benar-benar penghinaan besar. Itu terlalu memalukan. Pihak lain hanyalah monster. Saat ini, itu tidak bisa melawannya sama sekali, bukan lawannya sama sekali. Baru saja, ia menyerang dengan panik di bawah air, melakukan apa saja untuk mengambil tindakan, melakukan perjuangan hidup dan mati, tetapi daging Huang kokoh dan tidak patah. Itu tidak bisa melakukan apapun padanya. Untuk singa yang tidak takut yang baru saja menempa tubuh emasnya yang kuat, ini adalah pukulan mental yang hebat. Keberuntungan dan keuntungan alami terbesarnya di kolam reinkarnasi adalah pemurnian tubuh, kelahiran kembali, melakukan evolusi pamungkas. Namun, setelah baru saja memperoleh hasil, menjadi yang paling kuat yang pernah ada, ia kalah, terlebih lagi dengan sangat menyedihkan, dikalahkan sepenuhnya. Air terciprat keluar. Shi Hao muncul di permukaan, membawa singa emas besar sambil menghadap semua orang. Adegan ini sangat mendominasi. Matanya seperti kilat dingin, memegang singa ini yang telah meneror generasi muda asing seperti memegang anjing mati, sepenuhnya memperlakukannya sebagai ramuan. Ini membuat wajah anak-anak menjadi seputih salju. Kekuatan Huang menjadi bongkahan lain yang lebih kuat, jauh melebihi apa yang bisa mereka tangani, hanya serangan tokoh generasi yang lebih tua yang cukup untuk melawannya. Shi Hao sekarang benar-benar muncul di permukaan. Setelah mengolah tubuh yang tidak dapat binasa di sini, dia menjadi jauh lebih riang. Dia menyapu matanya ke semua orang. Huang, apakah kamu tahu akhir seperti apa yang akan kamu alami? Seorang tetua berteriak, memelototi laki-laki muda di danau. Hal tua yang tak tahu malu, sebaiknya kamu tidak mengancamku. Shi Hao langsung melemparkan kata-kata yang kuat kembali, sangat kuat. Sampai sekarang, dia telah dikejar oleh pasukan besar asing sepanjang waktu, apakah ada yang lebih buruk dari ini? Mereka telah lama mencapai titik di mana mereka tidak akan berhenti sampai satu pihak mati, jalan mundur apa yang harus dibicarakan. Dia tidak peduli apa sikap pihak lain sama sekali. Sekarang dia mengolah tubuh yang tak terkalahkan di sini, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi semua orang dengan tenang. Bahkan jika dia dikelilingi oleh semua orang, dia masih penuh percaya diri. Dia menilai situasi saat ini. Kamu mencari kematian, pasti tidak akan selamat. Seseorang berteriak. Tunggu. Tetua berjubah perak mengangkat tangannya, tidak membiarkan yang lain bertindak terlalu kesal. Dia mengungkapkan senyum tipis, melihat ke arah Shi Hao dan berkata, bakat dan prestasi kamu adalah hal-hal yang dapat dilihat semua orang, itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa tidak dikagumi. Shi Hao menatapnya dengan tenang, tetap tidak bergerak. Anak muda, dikuburkan di Imperial Pass sangat disayangkan, kamu tidak akan pernah memiliki nasib dengan Dao abadi. Kamu harus memahami bahwa lingkungan di sana sangat keji, tidak memungkinkan untuk mencapai keabadian sama sekali. Kata tetua berjubah perak. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu harus langsung mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Sedikit ejekan muncul di sudut bibir Shi Hao. Dengan bakatmu, di 9 surga, tidak diragukan lagi akan seperti mutiara sebelum babi. Jika kamu bersedia membelot ke sisi aku, hidup kamu akan dipenuhi dengan kecemerlangan tanpa akhir, meninggalkan nama abadi dalam sejarah. Tetua berjubah perak benar-benar berbicara seperti ini. Kamu terlalu banyak berpikir. Shi Hao hanya memiliki respons sedingin es ini. Bagaimana mungkin dia bisa membelot seperti garis keturunan Fearless Lion? Hanya dengan mampu melihat dunia melalui sudut pandang situasi yang lebih besar barulah dapat dianggap sebagai kebijaksanaan sejati, orang cerdas akan selalu mencari rejeki dan menghindari malapetaka. Di masa depan, Imperial Pass ditakdirkan untuk jatuh, semua yang melawan akan mati. Kamu harus memahami situasi seperti apa itu. Kata tetua berjubah perak. Dia menatap Shi Hao, dan kemudian melanjutkan, jika kamu bergabung denganku, membuat sumpah darah Dao yang hebat, pencapaian masa depanmu tidak akan terbatas, suatu hari kamu akan menjadi raja, menjadi leluhur. Selain itu, kami dapat dengan jelas berjanji kepada kamu bahwa bahkan jika kekuatan kamu saat ini tidak cukup untuk mengintimidasi semua, selama kamu bersedia untuk datang, kami akan segera mengizinkan kamu untuk membangun klan yang kuat, klan hebat yang hanya milik kamu. Itu akan melebihi ras raja normal,
yang tidak perlu tunduk di hadapan klan kaisar. Semua orang terkejut, karena semua orang mengerti dengan baik betapa mengejutkannya kondisi yang dibangkitkan oleh tetua ini. Apa ranah kultivasi Huang saat ini? Namun mereka masih menawarkan tingkat status ini. Dalam sejarah masa lalu, hanya klan Gu, Phoenix Darah, dan klan spesifik lainnya yang bisa seperti ini, tidak membungkuk di depan klan kaisar, memiliki status yang sama. Sekarang, hanya seorang pemuda lajang yang berusia 20 tahun yang diberi posisi tinggi. Ini melebihi imajinasi mereka. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu semua Shutuo, Anlan? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memberikan gelar seperti itu? Shi Hao mengejek. Dia tidak menganggap ini sebagai masalah besar sama sekali. Tetua berjubah perak, pada awalnya, sudah mati untuk melenyapkan Shi Hao, tetapi sekarang, dia memiliki sikap ini, membuat yang lain terkejut. Dia sangat serius, mengatakan, kamu dapat menanyai kami, namun, aku mengatakan bahwa ini semua benar. Aku punya cara untuk membuktikannya, karena aku berasal dari klan kaisar. Meskipun garis keturunannya menjadi lemah, itu masih cukup untuk meminta dekrit leluhur kuno. Ketika orang-orang di sini mendengar ini, mereka semua terkejut. Dia tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar bersungguh-sungguh. Aku telah mendengar bahwa garis keturunan klan kaisar mendominasi, jumlahnya sangat sedikit, sulit untuk menghasilkan keturunan. Namun, tidak peduli ras apa yang mereka nikahi, jika ada keturunan, pada akhirnya, garis keturunan klan mereka sendiri akan selalu diwarisi. Kenapa darahmu encer? Shi Hao bertanya, agak penasaran. Dia benar-benar mengabaikan poin utama, lebih tertarik pada masalah ini. Itu karena saat itu, dia juga bertarung melawan seseorang dari keluarga cabang dengan darah yang lebih tipis. Ini tidak cocok dengan teori garis keturunan yang kemudian dia pelajari. Wajah tetua berubah dari hijau menjadi merah, sangat jelek. Anak muda, aku bisa menerima ini saat kamu mengejekku. Aku mengundang kamu ke sisi aku dengan tulus, namun kamu tidak merasa bersyukur, tidak dapat mengatakan apa yang baik atau buruk. Selain itu, jika kamu mau, aku bisa segera pergi untuk mengambil dekrit magis klan kaisar, memberi kamu klan hebat tingkat atas, yang tidak perlu sujud di hadapan klan kaisar. Tidak perlu, aku tidak tertarik sama sekali. Apakah kamu pikir semua orang seperti garis keturunan singa yang tak takut, lutut mereka yang lemah, tidak memiliki keberanian? Jika kamu semua ingin aku menundukkan kepala, itu tidak mungkin. Ketika kita bertemu di medan perang masa depan, aku pasti akan menebang leluhur kuno kamu satu persatu. Shi Hao berkata dengan tegas, suaranya bergema dan kuat, sangat memekakkan telinga. Ini membuat semua orang tercengang. Anak muda ini benar-benar terlalu gila. Dia hanya satu orang, bahkan tidak mencapai umur panjang, namun dia sudah ingin membunuh Anlan dan yang lainnya. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Shi Hao tidak memperhatikan semua orang, malah menundukkan kepalanya ke arah singa emas, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, kepala singa goreng rebus? Ini benar-benar bukan hanya nama, tapi benar-benar hidangannya. Iga singa goreng, dimasak hingga 70% matang, rasanya tidak terlalu buruk. Singa Fearless segera dipermalukan. Ini terlalu memalukan. Untaian cahaya dingin berkedip melewati kedalaman pupilnya. Busur ditarik tetapi tidak dilepaskan, itu mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk melepaskan pukulan fatal. Itu karena telah lama mencapai tingkat sempurna dari Void Dao Realm, mampu menembus Self-Severing Realm. Namun, demi melengkapi tubuh emas, ia selalu menekan dirinya sendiri, berharap untuk menunggu sampai setelah mengalami pembaptisan 18 tamparan Buddha kuno sebelum benar-benar naik ke alam kultivasi yang lebih tinggi. Ia ingin memperkuat fondasi Dao-nya, menjadi lebih kuat. Sekarang dipaksa ke langkah ini, bagaimana bisa diganggu dengan sebanyak ini? Singa emas tiba-tiba meletus, meluap dengan keganasan, kekuatan yang mengintimidasi, bulu emas semua berdiri tegak, mengejutkan bahkan beberapa kultivator hebat. Ini adalah kemampuan bertarung yang langka di Self-Severing Realm, melebihi ras lain. Kamu menanggung semua bodoh dan pengecut begitu lama hanya untuk meledak pada saat ini. Apa yang benar-benar tidak terduga adalah bahwa Shi Hao masih sangat santai, tidak mempedulikan ini sama sekali. Pada saat ini, dia hanya mengangkat telapak tangannya. Itu berkilau seperti batu giok, melepaskan cahaya keemasan samar. Telapak tangan ditebas, dan kemudian aura kuat yang dihasilkan singa takut-takut langsung dihamburkan olehnya. Hanya satu telapak tangan, dan singa emas yang untuk sementara menerobos ke alam pemutus diri dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Itu batuk seteguk besar darah, tubuh tertutup retakan, hampir meledak. Kamu, singa takut-takut terkejut dan ketakutan. Huang ini terlalu kuat, kekuatannya sangat tinggi. Itu benar-benar sudah melakukan semua yang dia bisa, dipaksa ke titik di mana ia bahkan tidak ragu untuk naik ke alam kultivasi yang lebih tinggi dan meluncurkan serangan mendadak, namun itu masih belum cukup, kekuatan menakutkan yang dikumpulkan secara paksa masih tersebar. Semua orang di darat terkejut, terutama generasi muda, yang sudah lama kekurangan kata-kata.
Mereka bahkan tidak bisa mengejek atau mengolok-olok Shihao, karena mereka tidak memiliki muka. Aku akan memberimu kesempatan, biarkan kamu mencoba lagi. Shihao dengan tenang berkata. Kamu, singa takut-takut malu dan marah. Benar-benar tidak pernah terpikir bahwa akan ada banyak orang aneh di generasi yang sama, menekannya hingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Raungan terdengar, mewakili kemarahannya. Bulu emas bergerak, pancaran emas melonjak, mengguncang langit. Itu dengan paksa menerobos, untuk sementara memasuki alam pemutus diri lagi, ingin menyerang Shihao. Namun, ketika rasanya seperti sangat kuat, dapat dengan mudah merobek Shihao, pada akhirnya, ia mengalami serangan serius lainnya, kekuatannya yang kuat tersebar oleh satu telapak tangan dari Shihao, jatuh langsung kembali ke jurang. Musuh memberinya kesempatan, membiarkannya naik ke puncak, tapi itu tetap bukan lawannya. Ini benar-benar membuatnya merasa putus asa, merasa ketakutan. Seberapa menakutkan monster ini? Dia benar-benar kuat untuk langkah ini, melihat klan kuno yang tak tertandingi seperti makhluk biasa, tidak menganggap penting sama sekali. Shihao melepaskan desahan ringan. Ketika dia melihat singa emas, dia teringat seorang teman lama, saudara yang disumpah ketika dia masih muda, tepatnya singa emas berkepala 9 di alam bawah. Saat itu, dia masih muda, melakukan banyak hal absurd yang membuat orang tertawa dan sedih. Dia pergi ketika dia masih muda, sudah berapa tahun sejak dia meninggalkan alam bawah? Saat ini, dia benar-benar ingin kembali, merindukan Stone Village, merindukan teman-teman lamanya. Aku tidak akan memanggangmu, aku juga tidak akan mengukusmu, kata Shihao. Itu bukan belas kasihan, melainkan karena dia punya rencana lain. Dia ingin menggunakannya untuk menyelesaikan singa emas berkepala 9. Kemudian, dia melihat semua orang di darat dan berkata, kami sudah membuang banyak waktu, mari selesaikan masalah juga. Dengan hanya kamu sendiri, namun kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Seseorang berbicara, sangat marah sehingga dia tertawa, marah karena kata-kata ini. Sepertinya beberapa orang telah datang, 70% dari kultivator hebat yang mengejar aku telah berkumpul di sini. Jika aku menyingkirkan kalian semua sekaligus, itu juga bisa dianggap sebagai kesempatan yang menggembirakan. Kata Shihao. Tak tahu diri, wajah tetua berjubah perak itu jatuh. Karena persuasi tidak berhasil, maka tidak ada gunanya menjaga muka lagi. Dia tidak lagi mencoba melakukan hal-hal yang tidak berguna. Kamu hanya bajingan kecil yang masih bau asi. Meskipun bakat kamu tidak buruk, kamu masih agak terlalu dewasa, namun kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu? Jika bukan karena kamu bersembunyi di kolam reinkarnasi, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Seseorang berkata dengan dingin, dengan ekspresi menghina. Ada banyak roh yang berlama-lama di mata air kuning. Semuanya, aku harap perjalanan kamu berjalan lancar. Shihao berkata dengan tidak tergesa-gesa, sebenarnya mengirim mereka ke sini. Tidak bagus, cepat dan mundur. Tetua berjubah perak dan yang lainnya merasakan sesuatu, wajah mereka langsung pucat pasi, semuanya ketakutan. Mereka meraung, melarikan diri ke kejauhan. Beberapa orang menebak apa yang ingin dilakukan Shihao. Mereka tidak pernah menyangka dia benar-benar menjadi gila ini, setiap helai rambut berdiri tegak, semuanya menggigil dari dalam tulang mereka. Lari! Jangan berbalik, larilah sejauh mungkin. Seseorang berteriak. Itu tidak hanya untuk mengingatkan orang-orang di Gunung Batu, itu bahkan lebih merupakan jenis pengingat bagi para kultivator yang bersembunyi di kejauhan. Namun, apakah mereka punya cukup waktu? Beberapa orang mulai panik. Shihao mengangkat kepalanya, benar-benar melihat ke arah binatang purba itu. Dia menatap lurus ke arahnya, mengungkapkan cahaya ilahi yang aneh. Dia menatap naga sejati, kuno itu. Di Gunung Batu di sisi lain, juga ada prasasti, di atasnya diukir kata-kata, nomor 2 di bawah langit. Sebuah rantai tebal melingkar di sekelilingnya, mengarah ke langit. Itu mengunci seekor binatang purba. Penampilan luarnya seperti buaya purba, di punggungnya sepasang sayap dewa, tanduk naga di kepalanya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik perak, aura gemetar jiwa dilepaskan dari tubuhnya. Jika seseorang menatapnya, seseorang akan merasa seolah-olah jiwa mereka hancur berantakan. Ini adalah binatang purba yang tak tertandingi di masa lalu, tidak ada yang berani melihatnya secara langsung, hanya bisa meliriknya dengan cepat sebelum dengan cepat berbalik. Jika tidak, mereka akan menimbulkan bencana besar pada diri mereka sendiri. Namun sekarang, Shihao membuka mulutnya, sebenarnya akan mengaum di sini, bersiap untuk menggunakan seni surgawi suara untuk membangunkan binatang purba ini. Ini terlalu gila, melebihi harapan semua orang. Itu karena bahkan jika dia ingin mati, dia seharusnya tidak memilih untuk melakukan ini. Dia akan mati tanpa mayat yang utuh. Hanya kebangkitan binatang purba ini akan menyebabkan langit runtuh dan bumi runtuh. Tidak ada makhluk yang bisa bertahan tanpa cedera di bawah fluktuasi jenis ini, kebanyakan dari mereka kemungkinan besar akan meledak berkeping-keping. Para kultivator hebat alam rilis diri merasa ngeri bahkan ketika tertidur, tidak berani menghadapinya, apalagi ketika bangun. Huang adalah orang gila, dia sudah gila.
Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Bukannya dia dalam situasi putus asa, mengapa dia ingin membawa kita semua bersamanya? Seseorang mencaci maki, merasa takut dan enggan. Ini terutama terjadi pada tetua berjubah perak, dia sudah cukup berhati-hati, sebelumnya tidak naik gunung batu, hanya muncul setelah memastikan bahwa Shi Hao jatuh ke dasar danau. Namun, pada akhirnya, dia masih ditipu. Pada kenyataannya, ada kelompok besar yang tetap berhati-hati. Sebelumnya, mereka semua tinggal jauh dari kawasan hutan pegunungan ini. Itu semua karena pada saat genting, berita yang ditransmisikan dari puncak gunung bahwa singa emas menangkap segalanya, Huang sudah mati, mayat tenggelam ke dasar danau sehingga mereka bergegas ke sini. Shi Hao segera mengeluarkan raungan, mengaktifkan gelombang suara yang menakutkan untuk menghantam pegunungan di depan. Dia tidak benar-benar menyerang secara langsung, tapi ini jelas mengganggu tidur binatang purba itu. Han, jangan lakukan ini. Kalau tidak, kamu juga akan mati. Wajah beberapa orang pucat seperti salju, berteriak keras, mencoba mencegahnya melakukan ini. Itu karena membujuk Huang sama dengan menyelamatkan diri mereka sendiri. Namun, bagaimana dia bisa berhenti sekarang? Energi darah mengalir ke langit, rambut hitam panjangnya yang tebal menari-nari, matanya dingin. Dia melepaskan raungan besar ke dunia, mengguncang langit dan bumi. Semua orang merasa putus asa. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kebencian? Singa yang tak takut, kamu menyesatkan kami, sialan. Ada beberapa yang sangat marah, penuh kebencian terhadap singa emas, sangat marah. Itu karena di mata mereka, singa emas itu terlalu arogan, berpikir bahwa dia menguasai segalanya, sudah mengakhiri hidup Huang. Ini sama dengan menyesatkan kelompok terakhir untuk mendaki gunung juga. Bagi para tetua yang sangat menghargai hidup mereka, selalu bertindak hati-hati, ini sama saja dengan ditipu. Mereka langsung dituntun ke jalan yang tidak bisa kembali. Gelombang suara Shi Hao bahkan membawa petir, mengoperasikan simbol kaisar petir, menggunakan guntur yang mengejutkan dunia untuk mengganggu tatanan langit dan bumi, melepaskan suara ledakan yang hebat. Orang bisa melihat bahwa di langit, listrik yang menyala-nyala terhubung beruntun, berjatuhan, setiap helai sangat tebal, suaranya memekakkan telinga. Gelombang fluktuasi ini terlalu kuat, kebisingannya juga terlalu besar. Itu tidak meletus di dekat Shi Hao, melainkan dari monumen, nomor 2 di bawah langit. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, mengganggu energi vital di sana, membuat gunung-gunung bergetar, seolah-olah akan runtuh. Prasasti itu bergetar dan bergemuruh dengan suara, tetapi tidak mungkin itu akan jatuh. Itu melepaskan simbol misterius yang aneh, rantai logam yang melilit permukaannya melepaskan suara hualala, suara bergema dan memekakkan telinga. Makhluk-makhluk yang melarikan diri itu ketakutan sampai pada titik di mana jiwa mereka gemetar, bulu-bulu halus semuanya berdiri. Mereka sekarang benar-benar putus asa. Situasi seperti ini sudah benar-benar mustahil untuk dihindari. Rantai bergoyang, situasi bencana tidak mungkin ditembus. Semuanya hanya bisa menuju akhir yang pahit. Ah, aku tidak ingin mati di sini. Sekelompok anak muda telah lama menjadi ketakutan, mau tidak mau berteriak ketakutan. Ini terlalu penuh kebencian. Beberapa kultivator hebat juga meratapi tanpa daya. Itu karena mereka sudah melihat bahwa binatang purba itu terganggu, bahwa itu hidup kembali. Di tempat itu, energi kacau menyebar. Binatang purba itu menggerakkan tubuhnya, bentuknya masif, menutupi langit dan bumi. Kelopak mata yang tebal itu seperti dinding, sekarang perlahan-lahan bergerak. Pada saat itu, aura yang tak tertandingi menyelimuti langit di atas dan bumi di bawah, membekukan jiwa semua orang, memutuskan hubungan mereka dengan tubuh mereka. Ini hanyalah awal dari kebangkitan, namun beberapa ahli tidak bisa bertahan lagi. Beberapa ahli muda berteriak sedih, tubuh mereka hancur berkeping-keping, dihancurkan oleh kekuatan dominan yang tiada tara. Salah satu dari mereka batuk darah, potongan organ dalam terbang keluar. Tubuhnya segera meledak di bawah tekanan. Ada orang lain yang tulang depannya meledak, ruang di antara alisnya meneteskan darah. Ketika roh primordial berjuang keluar, itu langsung berubah menjadi cahaya warna-warni dalam jumlah besar, berhamburan di udara seperti hujan cahaya. Ini adalah situasi keputusasaan mutlak, tidak ada cara untuk menolaknya. Lari. Beberapa tokoh besar meraung. Itu karena jika awalnya sudah seperti ini, seberapa menakutkan jadinya ketika binatang purba itu membuka matanya? Hanya saja, mereka juga mengerti bahwa kemungkinan tidak ada satupun kesempatan untuk hidup yang tersisa hari ini. Dengan kebangkitan binatang ini, aura akan langsung menempuh jarak yang tak terbatas, tidak ada jarak yang tak terjangkau. Sementara itu, di tempat ini, mereka tidak memiliki cara untuk merobek langit, tidak dapat melakukan perjalanan, karena hukum alam yang paling kuat melindungi tempat ini. Gerbang kekosongan tidak bisa ditembus. Singa emas, kamu telah menipu kami. Pada akhirnya, ada kultivator hebat yang berteriak dengan enggan. Ini adalah jenis keinginan benci yang sangat rumit. Lawan aslinya adalah Huang, anak muda yang penuh kebencian itu, tapi sekarang, di mata beberapa orang,
orang yang menyebabkan semua ini sebenarnya adalah singa emas. Banyak orang bertindak hati-hati sebelumnya, tidak naik gunung. Hanya karena singa yang mengawasi tempat itu, mengaku mengendalikan segalanya, sudah memaksa Huang sampai mati sehingga mereka datang. Siapa yang bisa disalahkan? Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri. Huang gila. Tentu saja, kebanyakan dari mereka mengertakkan gigi, sangat membenci Shi Hao, ingin mengulitinya hidup-hidup. Dia benar-benar peduli sedikit tentang hidupnya sendiri. Dia tidak menjadi gila, dia punya cara untuk terus hidup. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, orang-orang ini kembali ke tempat asal mereka, melawan tekanan besar. Ada kemungkinan mati kapan saja. Tetua berjubah perak termasuk di antara mereka. Ini adalah sekelompok individu yang kuat, para pemimpin ekspedisi ini, semua kekuatan mereka mencengangkan, tidak ada satupun dari mereka yang lebih rendah dari tahap tengah alam rilis diri. Di sekitarnya, kekosongan terbelah. Gerbang spasial hitam terbentuk satu demi satu, tetapi mereka bahkan lebih seperti bilah surgawi hitam, menjulang di antara langit dan bumi. Itu karena naga sejati itu bangkit kembali. Para kultivator hebat tidak dapat membuka gerbang spasial, tetapi naga sejati kuno ini adalah keberadaan yang benar-benar tirani, dapat dengan mudah melakukannya. Ini bukan tindakan yang disengaja melainkan hasil dari untaian aura yang dilepaskan setelah dihidupkan kembali, sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, seolah-olah tidak banyak yang bisa menghentikannya. Dunia ini, alam semesta yang besar ini tidak dapat menahan tubuh aslinya. Jenis fluktuasi energi hitam ini terlalu kuat. Pada saat itu, 90% dari kultivator muda musnah. Mereka meledak, tubuh dan jiwa padam, tidak ada yang tertinggal. Hanya beberapa kultivator muda yang berada di batas cakrawala, selalu tinggal jauh, yang dapat segera melarikan diri, itulah sebabnya mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, mereka masih mengalami luka berat. Adapun tokoh generasi yang lebih tua, beberapa orang yang lebih dekat juga mati. Senior ras naga kuno yang mendominasi, tolong ambil tindakan, bunuh kelompok orang jahat ini. Ini adalah raungan terakhir Shi Hao. Dia kemudian menyeret singa emas itu kembali ke dasar danau bersamanya. Itu karena dia tahu kesimpulan orang-orang itu bahkan tanpa melihatnya sendiri. Tentu saja, tenggelam ke dasar danau juga demi kelangsungan hidup. Jika dia bahkan terlambat sesaat, dia masih akan mati, pasti dihancurkan menjadi apa-apa oleh tekanan, tubuh dan jiwa menghilang. Wajah singa emas membawa ekspresi penyesalan. Tubuhnya kaku, pupil emasnya penuh kejutan dan ketakutan. Sekarang benar-benar kaku, diseret seperti sepotong kayu mati. Itu tidak akan pernah mengharapkan kesimpulan seperti ini. Mereka yang berpartisipasi ditakdirkan untuk benar-benar musnah, tidak satupun dari mereka yang selamat. Di matanya, Huang benar-benar terlalu kejam. Apalagi itu benar-benar harus menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena terlalu percaya diri, percaya bahwa Huang telah mati dan tenggelam ke dasar danau, mengapa kelompok individu yang kemudian naik gunung, mendekat? Dari perspektif tertentu, itu adalah satu-satunya pembunuh, melukai kelompok kultivator hebat itu sampai mati. Huang, aku akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Singa emas mengaum dengan marah, ingin menjatuhkan Shi Hao bersamanya. Kau ingin mati? Tidak akan semudah itu. Hanya tinggal di samping untuk saat ini. Shi Hao sama sekali tidak peduli. Sebuah telapak tangan turun, mematahkan semua tulang di tubuhnya. Bahkan seseorang sekuat singa emas sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, perbedaannya sangat besar. Apa yang ingin kamu lakukan? Pupil emas singa emas mengungkapkan cahaya dingin. Gunakan kamu sebagai tunggangan, lalu di masa depan, bawa kamu ke medan perang untuk bertarung melawan pihak asing. Shi Hao berkata dengan kejam. Ini bukan belas kasihan, juga bukan karena dia benar-benar ingin menganggapnya sebagai tunggangan, melainkan karena dia ingin memperbudaknya. Dia akan membiarkannya hidup untuk menggunakannya, mengintimidasi pihak lain seperti ini. Itu karena semua orang tahu bahwa garis keturunan singa emas pada awalnya adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi, kemudian membelot, mengundang pasukan besar ke dalam, malah menyerang orang-orang dari pihak mereka sendiri. Sekarang, perlakuan Shi Hao menghukum seseorang sebagai contoh bagi orang lain. Jika orang lain melihatnya mengendarainya ke medan perang, menganggapnya sebagai tunggangan, efeknya akan luar biasa, menampilkan intimidasi yang hebat, menghasilkan kegemparan. Di dalam danau, suara tetesan air terdengar lagi dan lagi. Gelombang memercik, beberapa lusin orang melemparkan diri mereka ke dalamnya. Itu justru kelompok kultivator hebat yang paling kuat. Pada saat yang paling penting, mereka berbalik, berlari kembali ke sini, melompat ke danau sambil mengabaikan segalanya, ingin menggunakan ini untuk menghindari bencana. Hehe, mereka datang. Sekelompok pangsit datang ke dalam panci. Sudah waktunya bagi aku untuk memanennya. Shi Hao tertawa, hanya saja, senyumnya agak dingin. Selain itu, di luar, langit dan bumi kehilangan warna, sudah hampir runtuh, semuanya akan berubah. Pangsit, singa emas mendengarnya dengan sangat jelas. Meskipun terluka parah, menderita luka parah,
itu masih sangat sensitif. Itu mulai menggigil di mana-mana. Dipahami dengan jelas bahwa para kultivator hebat yang jatuh ke danau mungkin lebih sedih, benar-benar diperlakukan sebagai tumpukan pangsit. Di dunia luar, dunia berada dalam kekacauan. Retakan hitam terkonsentrasi seperti ribuan hingga lebih dari puluhan ribu bilah surgawi hitam, menghapus semua makhluk dari dunia ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tepat ketika kelompok kultivator hebat ini melemparkan diri mereka ke dalam kolam reinkarnasi, dunia runtuh, gunung dan sungai kehilangan warna. Langit dan bumi segera terbalik, semuanya menjadi berbeda. Individu kuat yang menakutkan yang kekuatannya membuat semua terguncang selama kompetisi naga sejati untuk supremasi sekarang dihidupkan kembali. Rantai besi mengeluarkan suara, mengguncang seluruh hutan gunung binatang surgawi. Di pegunungan, makhluk-makhluk musnah. Saat kelopak matanya bergerak, semua orang yang tidak menceburkan diri ke dalam danau, semua kultivator yang saat ini berlari untuk hidup mereka meledak berkeping-keping. Adapun lebih jauh, kelompok orang yang melarikan diri lebih dulu, tubuh mereka juga terbelah, luka mereka serius sampai hampir sekarat. Di pegunungan, aura binatang purba itu terlalu menakutkan. Itu terlalu kuat, tidak ada yang tidak bisa dihancurkan, tidak ada cara untuk menahannya sama sekali. Makhluk-makhluk yang dilemparkan ke danau itu cukup berani, kekuatan mereka luar biasa. Namun, tujuan mereka masih ditakdirkan untuk menjadi sangat menyedihkan. Sementara itu, kelompok orang yang berlari terjauh juga merupakan senior dengan tingkat kultivasi yang paling dalam, sifat mereka relatif lebih pendiam. Kedua kelompok orang ini adalah kultivator hebat, individu paling kuat di antara para pengejar. Saat ini, para kultivator yang terjepit di antara kedua kelompok adalah yang paling menyedihkan. Kekuatan mereka tidak tinggi atau rendah, dalam bahaya yang paling besar. Semua wajah mereka pucat, retakan menutupi tubuh mereka. Di pegunungan, suara gemerincing rantai logam terdengar sangat jauh ke kejauhan, mengintimidasi satu sampai ke jiwa mereka, membuat mereka semakin takut. Itu karena saat ini, suara rantai logam yang bergerak seperti teriakan neraka, mengundang mereka untuk meninggalkan dunia ini. Masing-masing dari mereka gemetar tanpa henti. Ini bukan intimidasi, melainkan benar-benar ingin mengambil nyawa mereka. Suara mengejutkan surga dilepaskan. Semua orang mengerti bahwa naga itu benar-benar hidup kembali. Jejak harapan terakhir di benak mereka sekarang benar-benar hancur. Di gunung, rantainya sangat kencang, binatang purba dengan tombak abadi berkarat yang menembus tengkoraknya membuka matanya. Pada saat itu, kekacauan utama menenggelamkan langit dan bumi, sinar dao abadi menyelimuti langit di atas dan bumi di bawah. Jenis kekuatan ini terlalu besar. Itu hanya kebangkitan normal, namun itu sudah membuat makhluk lain di dunia ini tidak dapat bertahan, semuanya akan meledak? Ini benar-benar berbeda dari ketika mereka menemukannya saat tidur. Aura yang secara alami dilepaskan darinya terlalu mengamuk, hanya akan menghapus dunia. Orang-orang yang menghasilkan reaksi paling langsung adalah banyak kultivator yang melarikan diri ke hutan binatang surgawi. Saat ini, mereka meledak satu demi satu, darah memercik ke langit. Ah tidak! Ini adalah tangisan para ahli, mengaum dengan marah, membawa keengganan. Namun, hanya ini yang bisa mereka lakukan, karena mereka segera berpisah setelahnya. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup lebih awal, anak-anak muda yang tidak mati sekarang bahkan tidak bisa melepaskan tangisan, pecah inci demi inci begitu saja, berubah menjadi pasta berdarah, dan kemudian menghilang seperti asap ke udara tipis. Individu yang lebih muda benar-benar musnah. Ini sama sekali bukan kekuatan yang sama besarnya. Binatang purba dihidupkan kembali, aura yang secara alami berputar di sekitar mereka sudah menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan sejumlah besar kultivator. Tidak, beri aku kesempatan, seseorang berteriak, wajahnya berubah, tanpa daya mengulurkan tangan, ingin meraih keluar. Namun, gelombang aura bergegas, dan kemudian dia dihancurkan inci demi inci, hancur menjadi darah. Bagaimana bisa sekuat ini? Aku sudah bergegas keluar dari wilayah itu, surga sendiri mengharapkan kematian aku. Seorang kultivator hebat meraung, karena itu benar-benar tidak mau. Teknik melarikan diri sangat kuat, setelah melarikan diri dari wilayah itu, ia bergegas ke kedalaman hutan kuno yang jauh, tetapi masih ditembus oleh seberkas cahaya, menghancurkan tulang-tulangnya dan menghancurkan dagingnya, berceceran di mana-mana. Ini adalah seberkas cahaya yang dilepaskan setelah binatang purba itu membuka matanya. Itu hanya tatapan biasa, namun itu benar-benar membawa niat pertempuran primitif, itulah sebabnya dia terbunuh. Tanpa ragu, binatang purba itu mengalami pertempuran hebat yang sangat menakutkan saat itu, terkunci di sini. Bahkan setelah tidur selama bertahun-tahun, itu masih membawa niat membunuh sejak saat itu. Inilah sebabnya ketika matanya terbuka, kultivator hebat yang melarikan diri terjauh segera mati. Ini adalah hasil yang tragis. Saat binatang purba itu dihidupkan kembali, semua kultivator yang melarikan diri benar-benar ketakutan, merasa seolah-olah tidak ada harapan. Aura melonjak, disertai dengan energi kacau. Itu menyebar untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu li,
menelan segala arah, mengayunkan aliran bintang. Segala sesuatu di dunia fana tampak begitu sepele. Antara kolam reinkarnasi dan para kultivator hebat yang melarikan diri ke kejauhan, kehidupan individu lain yang tersisa dalam situasi aneh ditakdirkan untuk memudar. Mata mereka membeku pada saat itu, banyak dari mereka tersapu oleh gelombang itu. Dalam adegan yang menakutkan itu, mereka pecah satu demi satu, roh primordial mereka meledak. Orang bisa melihat bahwa sejumlah besar hujan berdarah turun dari atas hutan gunung, mewarnai langit menjadi merah. Jelas bahwa para kultivator yang datang ke wilayah ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan Shi Hao. Pada saat ini, jumlah korban setara dengan inventarisasi suara iblis tanpa ampun. Pada saat itu, ketika mata makhluk kuno itu terbuka, tidak diketahui berapa puluh ribu li kultivator yang meledak berkeping-keping, tubuh dan roh terhapus. Tidak ada sedikit pun ketegangan. Hutan binatang surgawi yang diwarnai darah? Jejak berdarah makhluk kuat ada di mana-mana di wilayah ini. Hujan darah turun, wilayah pegunungan menjadi merah sepenuhnya. Sebelumnya, tidak ada yang mengharapkan hasil yang begitu kejam. Seekor binatang purba dihidupkan kembali, menyebabkan kematian banyak pahlawan luar biasa, semuanya meledak satu demi satu. Seberapa mengerikan hasil ini? Sekarang, bahkan para kultivator yang melarikan diri paling jauh ketakutan sampai mereka gemetar. Mereka terluka parah, dalam kondisi kritis, jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini adalah kelompok kultivator yang sangat kuat, semuanya di alam rilis diri. Alasan mengapa mereka bisa lari cukup jauh adalah satu, karena mereka tidak mendaki gunung, masih cukup jauh, dan dua, karena kultivasi mereka sendiri benar-benar luar biasa. Meskipun demikian, bahkan setelah bepergian yang tahu berapa puluh ribu li, mereka masih tidak bisa bernapas lega. Masih ada tekanan tak berujung yang membebani mereka. Tubuh mereka retak, darah mengucur. Tengkorak mereka bahkan lebih perlahan pecah, roh primordial seolah-olah diretas oleh pedang surgawi, dipotong menjadi beberapa bagian, hampir hancur. Tidak. Akhirnya, sekelompok orang yang melarikan diri terjauh, kelompok individu yang paling kuat melepaskan raungan hebat, hidup mereka akan segera berakhir. Saat itu masih datang. Ada orang yang meledak. Gunung dan sungai bergetar, daging dan darah beterbangan di mana-mana, hujan darah mencemari wilayah ini, menciptakan pemandangan yang hancur di bawah. Ada beberapa sungai besar yang menguap. Ada beberapa pegunungan yang berubah menjadi abu. Ketika darah esensi yang menutupi langit jatuh, tempat ini menjadi bumi iblis, banyak wilayah hancur. Itu karena kelompok kultivator ini terlalu kuat, darah esensi mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, bahkan sekelompok orang sekuat ini masih terbunuh, jatuh satu demi satu, semua karena binatang purba itu bangun. Fluktuasi yang dilepaskannya sudah cukup untuk melenyapkan kelompok kultivator hebat ini. Segera setelah itu, apa yang disebut darah esensi terbakar, berubah menjadi energi esensi, menghilang ke udara tipis. Itu sangat menakutkan. Para kultivator hebat ini tidak meninggalkan apapun setelah kematian mereka, benar-benar menghilang seperti abu yang berserakan, asap yang tersebar. Jenis adegan menyedihkan ini membuat setiap orang sangat terguncang. Hanya beberapa individu di alam rilis diri yang berhasil melarikan diri ke daerah luar, melarikan diri dari bencana. Mereka merasakan gelombang ketidakberdayaan. Ketika dihadapkan dengan kultivator jenis ini, lupakan untuk melawan, sama sekali tidak mungkin untuk membayangkan betapa kuatnya itu, seolah-olah mereka hanya semut yang menatap matahari surgawi. Binatang purba itu tidak mengambil tindakan. Hanya fluktuasi yang dilepaskannya sudah seperti ini, jadi jika bertarung, lalu seperti apa adegannya? Dengan alam kultivasi dari mereka yang memasuki hutan binatang surgawi, mereka tidak dapat membayangkan betapa hebatnya kekuatan binatang purba ini ketika bertarung dengan tegas di masa lalu. Kelompok yang berlari paling jauh, para kultivator hebat yang nyaris tidak lolos dengan hidup mereka, juga mulai meledak satu demi satu. Bahkan beberapa individu tingkat atas yang selamat kehilangan banyak darah, jatuh satu demi satu. Pada akhirnya, hanya satu atau dua yang tersisa. Aku tidak mau. Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang yang tersisa tertutup retakan, meraung di luar sana. Pada saat yang sama, di sekitar hutan binatang surgawi, di pegunungan yang lebih jauh, raungan panjang terdengar. Ada sosok luar biasa yang datang sebagai bala bantuan. Apa yang terjadi? Mengapa ada jenis peringatan ini? Di pegunungan, seseorang bertanya. Itu karena para ahli di perbatasan hutan binatang surgawi melihat cahaya berdarah yang melonjak di langit satu demi satu, peringatan yang dikeluarkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Tentu saja, hanya ada beberapa yang berhasil, yang lain meledak lama, tidak dapat mencapai hal semacam ini. Ada binatang purba yang dihidupkan kembali, dan kita hampir semua telah dimusnahkan. Beberapa individu terakhir yang lolos meraung, air mata darah mengalir di wajah mereka. Jangan khawatir, kami datang. Mereka justru berani mendekati tempat ini. Kami meminta darah abadi. Batalkan segelnya, tulis keputusan hukum yang tak tertandingi. Ada beberapa orang yang berteriak di pegunungan yang jauh, membuka segel.
Mereka mentransfer darah cemerlang dari dalam wadah kuno yang misterius ke dalam dekrit magis yang bersinar. Cahaya yang menyilaukan segera melonjak di sini, merobek kubah langit. Kemudian, di kedalaman hutan binatang surgawi, raungan besar terdengar. Segera setelah itu, tidak ada lagi, langit dan bumi runtuh. Apa yang disebut dekrit magis yang tak tertandingi segera runtuh. Apa yang disebut darah abadi dengan cepat terbakar, kekosongan bahkan berubah menjadi warna merah gelap, langit dan bumi semuanya terkontaminasi oleh darah. Langit runtuh dan bumi runtuh di sini, semua kehidupan layu, gunung dan sungai runtuh. Adapun beberapa orang terakhir yang melarikan diri, serta para kultivator kuat yang yakin mereka dapat memberikan bantuan, mereka semua pecah, menjadi kabut berdarah, dan kemudian menjadi abu yang berserakan. Kekuatan raungan tunggal dari binatang purba itu membersihkan hutan, meruntuhkan kubah surgawi. Pada saat yang sama, bintang-bintang besar terlihat berjatuhan satu demi satu, dan kemudian meledak terpisah. Kekacauan primal melonjak, menenggelamkan pegunungan ini, menutupi bagian hutan binatang surgawi ini. Ini adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Di bawah raungan ini, seolah-olah dunia sedang dibersihkan, semuanya memudar dari keberadaan. Hutan kuno yang awalnya subur sekarang menjadi tanah yang sunyi, tanaman hijau yang kaya tidak lagi ada. Ratusan ribu gunung besar semuanya runtuh, tidak ada satupun yang tersisa, permukaannya benar-benar kosong. Jika ada orang yang datang ke sini dan melihat pemandangan ini, mereka tidak akan berpikir bahwa pohon-pohon kuno sebelumnya menjulang ke langit, tanah ini subur dengan tanaman hijau, bahwa itu adalah hutan kuno yang tak terbatas. Di tanah, retakan besar memanjang satu demi satu, hitam pekat dan sangat tebal, lebarnya dalam berbagai ukuran, beberapa mencapai beberapa lusin zang. Mereka ada di mana-mana, sangat menakutkan. Ini adalah kasus jutaan li. Tempat ini yang dulunya dikenal sebagai hutan purba tanpa batas, di arah ini, hancur total. Lebih dari setengah dari tanah kuno menjadi bumi yang hancur. Ini bukan bagian yang paling menakutkan. Kemanapun gelombang suara lewat, ke arah itu, bumi runtuh, menjadi cekungan, lembah retakan. Orang bisa dengan jelas melihat hamparan merah-merah. Magma melonjak, pada akhirnya mengisi lembah-lembah yang dalam dan lubang-lubang bumi itu, menjadi laut merah. Lautan lava muncul, sangat panas, sangat mengubah hutan binatang surgawi. Sekarang sama sekali berbeda, tidak mungkin dikenali dari masa lalunya. Apalagi di langit ada bintang yang jatuh. Mereka jatuh ke dalam magma merah, mengadu gelombang surga yang meluap yang mencapai langit. Jenis adegan ini benar-benar seperti akhir dunia. Semua kehidupan berakhir, vitalitas di dunia ini terputus. Selain itu, ketika kabut kekacauan utama menyebar, mengelilingi wilayah ini, ketika bintang-bintang jatuh, menggerakkan surga mencapai lampu merah, itu mulai tampak agak kabur dan tidak jelas. Ini membuat segalanya tampak lebih menakutkan. Apa yang terjadi? Di luar hutan binatang surgawi, teriakan alarm terdengar. Ada pasukan besar yang menghadap ke wilayah ini. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang intens, dan kemudian mereka melihat bintang jatuh bergerak di langit. Hutan pegunungan di depan dipenuhi dengan lampu merah menyala. Ini seperti akhir dunia. Apakah ini dilakukan oleh binatang purba yang legendaris itu? Seorang kultivator pada tingkat sempurna dari Self-Release Realm berdiri di atas batu besar, menyaksikan adegan ini dengan kaget. Masih ada lebih dari 10.000 li hutan yang tersisa yang tidak menjadi bumi hangus, bisa dikatakan sebagai zona terpencil, terakhir yang tertinggal. Namun, mereka bisa merasakan raungan binatang itu. Itu terlalu mengkhawatirkan, membuat jiwa mereka goyah. Kultivasi banyak orang hampir menjatuhkan ranah besar. Jika bukan karena hutan binatang surgawi yang memiliki formasi abadi kuno yang melindunginya, mendukung hutan ini, bahkan mungkin kita akan berada dalam bahaya. Seseorang berkata, area isolasi terakhir adalah area di mana formasi besar kuno itu paling kokoh. Jika area ini runtuh, maka dunia luar yang luas kemungkinan besar akan mengalami bencana besar. Di puncak gunung batu, kolam reinkarnasi. Belum lama ini, ombak mencapai ke langit, cairan ilahi melonjak, bersinar dengan gemilang. Gelombang besar meluap, menyebar ke wilayah pegunungan. Saat ini, semua cairan mengalir dari wilayah pegunungan secara terbalik, kembali ke kolam kuno. Danau itu tidak tenang. Meskipun raungan binatang itu berakhir, itu masih terus melonjak. Di dasar danau, Shihao terkejut. Dia sudah lama memikirkan kemungkinan ini, tetapi dia masih sangat terguncang. Adapun singa emas, bahkan lebih gemetar ketakutan. Ini bukan hanya perasaan tertekan dari tingkat spiritual, alasan utamanya adalah bahwa benar-benar ada gelombang kekuatan ilahi yang menekan yang tidak dapat ditahan. Singa emas sebelumnya meledak berkeping-keping di dasar danau. Namun, ia menerima warisan biksu kuno, jadi setelah mengalami pembaptisan cairan ilahi di sini, memperoleh keilahiannya, ia berhasil melewati hidup-hidup. Adapun Shihao, dia benar-benar bermain api dan terbakar. Meskipun dia bersembunyi di dasar danau, tubuhnya masih hampir meledak. Kekuatan itu terlalu mengamuk. Ketika binatang purba itu meraung,
kekuatannya tak tertandingi dan tirani, terlalu kuat. Pada saat itu, dia pikir dia sudah selesai. Namun, apa yang dia antisipasi akhirnya terjadi, melindungi dasar danau. Ini adalah tanah pemakaman garis keturunan biksu kuno, harta milik biksu senior yang dikosongkan di sini dari generasi ke generasi, terlebih lagi memiliki kerangka biksu abadi dan hal-hal lain. Mereka semua dikubur di sini, membentuk tanah reinkarnasi yang tak terbayangkan. Pada titik yang paling penting, banyak tulang kering di dasar danau bergerak, dengan cepat menyatu, berubah menjadi kerangka manusia lagi. Itu duduk di sana, melantunkan kitab suci. Mereka melindungi dasar danau. Ketika energi destruktif mengalir, di bawah pimpinan kerangka emas, sekelompok tulang biksu kuno bersinar, menghentikan dunia yang menghancurkan aura, melindungi tempat ini. Jika tidak, tubuh dan jiwa Shi Hao pasti akan musnah. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan, tetapi itu benar-benar di luar bahaya. Dia tahu sejak lama bahwa tempat ini luar biasa, karena arti dari kata-kata kolam reinkarnasi terlalu besar, tidak mungkin secara acak memiliki nama jenis ini. Ini terutama terjadi pada garis keturunan biksu kuno, yang sebelumnya menghasilkan raja abadi, bagaimana mungkin itu biasa? Siapa tahu, mungkin justru metode raja biksu itu yang digunakan di sini. Pada saat yang sama, Shi Hao melihat bahwa ada dua monumen di wilayah Gunung Batu, di salah satunya terukir kata-kata, nomor 2 di bawah langit, yang lain memiliki kata-kata, kolam reinkarnasi. Dia merasa bahwa keduanya pasti memiliki beberapa jenis koneksi. Mungkin alasan mengapa binatang purba itu dikurung di sini adalah karena para biksu kuno. Mungkin itu untuk membantunya mengobati luka-lukanya, mungkin itu benar-benar untuk memenjarakannya. Dari perspektif ini, kolam reinkarnasi seharusnya tidak lebih lemah dari nomor 2 di bawah langit. Itulah mengapa Shi Hao bertaruh. Jika dia tidak melakukan pertaruhan ini, dia akan selamanya terperangkap di dalam kolam reinkarnasi, dan aliran ahli asing yang tak ada habisnya akan muncul, pada akhirnya, tidak akan ada cara untuk menghadapinya, jadi dia mungkin juga mengambil keputusan. Inisiatif untuk menyerang. Kali ini, dia memenangkan taruhan. Dapat dikatakan bahwa pihak lain menderita kerugian besar sekaligus, tidak diketahui berapa banyak ahli yang mati. Setidaknya, dari apa yang dia tahu, setidaknya ada 70 hingga 80 kultivator hebat yang meninggal, dan ada orang-orang yang tidak dia perhatikan bersama dengan mereka yang bersembunyi di hutan, jadi kemungkinannya lebih banyak lagi. Anak muda yang hebat dari klan Gu dan klan Kaisar tidak pernah mendaki Gunung Batu, aku ingin tahu apakah mereka masih berada di wilayah ini. Apakah mereka mati? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Di sisinya, singa emas tercengang. Sebelumnya, itu menggigil ketakutan, sekarang, itu setenang pohon mati. Ini adalah perubahan kondisi mental yang luar biasa, dari penurunan harapan yang sangat besar, menjadi kesedihan, bahkan perasaan setiap harapan berubah menjadi debu. Hal-hal yang dialaminya hari ini membuat ekspresinya menjadi sangat rumit, menciptakan bayangan besar di atasnya, bayangan yang mustahil untuk disingkirkan sepanjang hidupnya. Aku orang berdosa? Singa emas mengaum, menyalahkan dirinya sendiri, dalam hati penuh penyesalan. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia langsung melotot. Dia mengangkat tangannya, langsung menampar wajahnya, keras dan jelas, membuat air danau beterbangan. Kamu berani? Singa emas melotot, rambut di surainya tebal, sangat panjang, hampir mencapai cakar singa, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat ini, tiba-tiba mendapat tamparan di wajahnya, langsung membuatnya linglung, melupakan status sebelumnya sebagai tawanan. Sementara itu, di masa lalu, siapa yang berani menyentuhnya? Itu adalah Raja Singa sejati. Rasmu mengkhianati 9 surga, membunuh begitu banyak orang kuno kita, namun kamu tidak merasa bersalah. Sekarang setelah aku membunuh beberapa pembunuh tanpa pandang bulu, kamu malah merasa sedih. Ekspresi Shi Hao menjadi semakin dingin. Yang aku pukul adalah kamu, dan itu belum selesai. Shi Hao memberinya tamparan lagi, suara itu bahkan lebih keras, memukul singa itu sampai langsung berputar di tempatnya, menanam langsung ke tanah. Terlebih lagi, kaki Shi Hao melangkah turun, bahkan membuat kepalanya terbelah, darah menetes keluar, bercampur dengan air danau yang menyapu. Setelah membunuh begitu banyak orang kuno, kalian semua tidak merasa menyesal, namun sekarang setelah beberapa bajingan mati, kalian benar-benar merasa sedih. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Shi Hao terus menginjaknya. Singa emas yang menyedihkan hampir pecah lagi. Shi Hao mendongak. Ada beberapa cahaya, serta beberapa anggota badan dan tubuh yang patah. Dia tidak segera naik, malah menunggu, takut binatang purba itu akan mengaum lagi. Dia memperhatikan bahwa setelah binatang purba itu terbangun, gelombang suara yang dilepaskannya melebihi beberapa hari yang lalu. Itu terlalu ganas. Sedikit kecerobohan dan dia akan membawa bencana besar ke dirinya sendiri. Alasan utamanya adalah karena dia merasa kesadaran naga sejati kuno itu tidak jelas, mungkin masih dalam keadaan kacau balau. Kalau tidak, itu tidak akan mengaum seperti ini. Sementara di bawah situasi seperti ini, itu sangat berbahaya.
Jika pikiran binatang purba itu masih jernih, mengingat bahwa itu adalah anggota dari 9 surga 10 bumi, itu akan datang membantunya. Inilah yang Shi Hao pikirkan, itulah sebabnya saat ini, dia tidak bisa berharap pihak lain secara sadar membantunya. Katakan, kalian semua benar-benar terlalu lemah. Kami baru saja mulai, namun lebih dari setengahnya sudah selesai. Ayo, kalian semua lebih baik bertahan untukku. Shi Hao mengangkat kepalanya, berteriak ke atas. Ini adalah beberapa tubuh yang hancur, serta beberapa gumpalan cahaya setelah roh primordial pecah. Mereka semua bergetar hebat, benar-benar sangat marah. Hal-hal sudah seperti ini, namun bocah itu masih mengejek mereka seperti ini. Itu benar-benar memalukan dan penuh kebencian. Belum lama ini, ketika mereka pertama kali jatuh ke danau, Shi Hao sudah bergegas, bersiap untuk menangkap dan membantai mereka. Namun, ketika naga sejati yang spesial itu meraung, kekuatannya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, jadi dia tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke dasar danau untuk menghindarinya. Para kultivator alam rilis diri itu awalnya tinggi dan perkasa, tetapi segalanya benar-benar berubah ketika mereka memasuki danau. Ada beberapa yang pecah di tempat, daging mereka berubah menjadi energi esensi, kekuatan ilahi, menjadi bagian dari air danau, bahkan tulang mereka menjadi cahaya warna-warni dan benar-benar larut. Kelompok orang ini menemui kematian yang kejam. Lebih dari setengah dari mereka mati begitu saja. Itu karena ini adalah kolam reinkarnasi. Itu sangat menakutkan, tidak peduli seberapa kuatnya, seberapa dalam tingkat kultivasi mereka, mereka semua akan ditekan di sini. Kekuatan di sini akan selalu menghancurkan kamu dengan keunggulan absolut. Apa yang diuji adalah potensi dalam tubuh seseorang, menekan dengan kekuatan yang lebih besar dari tingkat kultivasi kamu. Itulah mengapa beberapa orang segera dimusnahkan tubuh dan jiwanya. Namun, harus dikatakan bahwa mereka yang bisa berkultivasi ke alam rilis diri semuanya luar biasa, beberapa dari mereka bahkan pahlawan yang sangat luar biasa. Inilah sebabnya mengapa ada beberapa yang bertahan dari korosi, tidak mati. Hanya saja, mereka yang selamat juga harus membayar mahal, banyak dari mereka yang bagian tubuhnya meleleh, sekarang dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ada beberapa yang hanya memiliki kepala yang tersisa. Para kultivator yang bahkan lebih sengsara memiliki daging mereka benar-benar larut, hanya memiliki roh primordial yang berjuang, tetapi bahkan kemudian, mereka hampir tidak bisa bertahan, akan berubah menjadi hujan cahaya. Hanya beberapa yang masih dalam kondisi relatif baik-baik saja, berjuang keras. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan mati. Kalian semua terlalu kurang, kalian semua sangat lemah. Shi Hao berdiri di sana, melihat mereka dengan jijik, mengejek mereka, belum lama ini, bukankah kalian semua bertindak sangat kejam, mengejarku? Kenapa kalian semua seperti ayam sakit sekarang? Kalian semua lemah seperti sampah. Orang-orang di atas sangat marah sehingga dada mereka terasa sesak, tidak mampu menahan amarah mereka. Bajingan kecil ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi, mengejek dan mengejek mereka. Itu benar-benar menyebalkan. Apakah mereka memiliki kekuatan untuk membalas? Mereka tidak melakukannya. Sulit bagi mereka untuk hidup di danau ini, apalagi bertarung. Tidak aman bagi kalian di atas sana, jika keberadaan itu mengaum lagi, kalian semua akan meledak. Lebih baik jika kalian semua turun. Shi Hao dengan antusias memanggil. Selain itu, dia menerapkan kata-katanya, sudah mengambil tindakan, dengan paksa meraih orang-orang itu. Makhluk-makhluk yang tubuhnya dalam kondisi mengerikan ini langsung hancur berkeping-keping di sepanjang jalan, berubah menjadi cahaya warna-warni, menjadi cairan ilahi, menyatu dengan air danau. Shi Hao terus melihat ke atas, berkata, kamu awalnya seekor ayam? Ada ular besar di sana, Wu, aku melihat seekor kambing di sana. Mereka semua lezat. Ketika dibudidayakan ke tingkat ini, mereka semua pasti bahan berkualitas tinggi, terlalu sulit ditemukan. Aku belum menikmati daging realm self-release dalam hidup ini. Shi Hao menunjuk mereka satu demi satu, mengevaluasi mereka. Pada akhirnya, dia langsung menyemangati mereka, dengan mengatakan, kalian semua harus bertahan, hanya dengan bertahan melalui itu ada kemuliaan. Jika kamu semua ingin hidup, maka kamu harus bertahan, kamu semua tidak boleh dibubarkan oleh tempat ini. Di masa depan, aku akan membuat kandang babi untuk membesarkan kalian semua. Para ahli asing yang masih hidup semuanya marah sampai pada titik di mana hati mereka sakit, asap menyembur melalui 7 lubang mereka. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Shi Hao. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Shi Hao membuang senyumnya, wajahnya jatuh. Dia menatap tubuh yang hancur dan berkata, klan yang memalukan juga datang? Ada hutang yang harus aku selesaikan dengan kalian semua. Dia sudah mengenali bahwa mereka adalah makhluk dari Imperial Pass, belum lama ini berpura-pura menyelamatkannya, tetapi mereka sebenarnya memiliki kebencian yang besar. Hal lama, kamu benar-benar cukup ulet, bahkan tidak sekarat sekarang. Mata Shi Hao melepaskan cahaya dingin. Dia bergegas mendekat, meraih tubuh yang hancur itu dengan satu gerakan. Harus dikatakan bahwa ahli ini terlalu menyedihkan.
Dia sudah lama tidak terlihat seperti manusia, anggota tubuhnya benar-benar patah, tengkoraknya retak, semua yang ada di bawah perutnya sudah lama menghilang tanpa jejak. Sekarang, hanya sebagian kecil dari tubuhnya yang tersisa. Adegan ini sangat menyedihkan. Belum lama ini, Shi Hao dikawal ke kereta perang oleh sekelompok orang ini, dan kemudian dia mengambil kesempatan untuk membunuh seorang kultivator realm rilis diri. Kemudian, rencana mereka terungkap, kelompok orang ini menjadi bermusuhan, beberapa kultivator hebat segera muncul untuk mengejarnya. Orang-orang ini selalu mengejar di belakang, berkolusi dengan para kultivator asing, berjalan bersama mereka. Mereka tidak merasakan sedikit pun beban mental, jelas lama benar-benar membelot ke sisi lain. Pada akhirnya, orang-orang ini juga tidak beruntung. Shi Hao mengejutkan naga kuno itu, memicu bencana. Generasi muda yang bergegas benar-benar musnah, generasi yang lebih tua bergegas ke danau, tetapi segera sangat menderita. Sungguh sia-sia kereta perang ini. Setelah Shi Hao mengamati dengan cermat, dia melihat kereta perang compang-camping di sisi orang itu, melepaskan cahaya kabur. Jika bukan karena ini, orang ini akan lama mati. Meskipun demikian, tubuh orang ini masih cacat. Kereta perang itu sangat terkorosi oleh air danau, juga pasti akan pecah, keilahiannya akan benar-benar mengalir keluar. Menurut pendapat Shi Hao, orang-orang yang berasal dari klan ini cukup kuat, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan para tetua asing itu. Bahkan para kultivator besar asing berada dalam kekacauan total, 90% dari mereka sekarat, jadi orang ini seharusnya tidak bisa hidup. Itu semua karena kereta perang itu. Bicara saja, dari klan mana kamu berasal? Shi Hao bertanya. Inilah yang paling penting baginya. Setelah bersekongkol melawan, dia mulai memberikan perhatian yang sangat besar kepada mereka. Meskipun dia memiliki kecurigaan, dia masih harus memverifikasinya. Kamu, kekuatan tetua ini sangat hebat, tetapi saat ini, dia sangat lemah, akan runtuh kapan saja. Jangan khawatir, jika kamu bersikap dan mendengarkan, aku akan melindungimu, tidak akan membiarkanmu mati di tepi danau. Shi Hao tersenyum. Meskipun dia terluka parah, tubuh dan jiwanya akan musnah, tetua ini masih menggigil di dalam, lapisan merinding muncul. Huang terkutuk ini, dia benar-benar berani mengejek dan menakutinya. Ini hanyalah seseorang dari generasi muda. Di matanya, dia masih anak nakal, dikejar oleh mereka seperti anjing liar belum lama ini, berlari kemana-mana. Namun, pada akhirnya, dia memanjat ke sekujur tubuhnya, menghinanya seperti ini. Anak muda, jangan melewati batas. Dia melepaskan raungan rendah. Masih berteriak, apakah kamu ingin disiksa? Shi Hao mencengkeram lehernya. Sayangnya, pakaiannya yang berharga telah mengalami kerusakan parah, segera robek. Shi Hao menyeret singa emas itu, segera menggunakannya seperti tongkat, menyerang ke arah yang lebih tua. Dengan suara fu, separuh tubuh tetua menghilang, hancur berkeping-keping, hanya tersisa satu kepala. Dia sekarang dalam kondisi yang lebih buruk. Serangan ini menciptakan dua erangan teredam, satu secara alami datang dari yang lebih tua, benar-benar marah. Dia sudah sekarat, namun sekarang, bahkan tubuhnya hilang, hanya tersisa satu kepala, pasti tidak akan ada akhir yang baik untuknya. Yang lainnya, tentu saja, singa emas. Ia benar-benar ingin gila, dipermalukan dan dimarahi secara ekstrim. Itu karena barusan, Shi Hao terlalu sukarela, meraih singa emas dari samping. Seperti apa dia memperlakukannya? Sebuah tongkat kayu, alat, rumput liar yang tidak penting? Dia benar-benar melakukan apapun yang dia inginkan, membuat singa emas marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Bicara saja, dari klan mana kamu berasal? Kamu tahu aku tidak punya banyak kesabaran, terutama setelah dikejar-kejar oleh kalian begitu lama, suasana hatiku pasti tidak begitu baik. Jika kamu tidak berbicara, kamu harus tahu akhir kamu akan sangat mengerikan. Kata Shi Hao. Klan yang kamu sakiti, orang-orang yang tidak bisa hidup berdampingan denganmu, apakah kamu benar-benar tidak mengenal dirimu sendiri? Kepala ini berkata dengan penuh kebencian. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata Shi Hao berkontraksi. Dia merasa situasinya menjadi sedikit rumit. Apakah itu benar-benar keluarga Wang, atau keluarga Jin? Kedua keluarga berumur panjang ini menentangnya, mereka adalah musuhnya. Namun, mengapa tetua membicarakannya secara langsung? Atau apakah itu untuk mengatakan bahwa ini untuk menyesatkannya? Jika ada keluarga umur panjang lainnya yang bergabung, maka situasinya bahkan lebih rumit, bahkan lebih menakutkan. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, mengambil tindakan dengan kecepatan kilat. Dia meraih kepala itu, ingin mencari lautan kesadarannya, memahami kebenaran. Jika sebelumnya, dia pasti tidak bisa melakukan ini. Ini adalah kultivator hebat alam rilis diri, kekuatan roh primordialnya menyala seperti matahari, mampu membakar kultivator tingkat yang lebih rendah. Namun sekarang, kultivasi Shi Hao meningkat pesat, terlebih lagi, kekuatan pihak lain menurun tajam, sudah tidak banyak yang tersisa. Sekarang, Shi Hao dengan mudah mencapai apa yang dia inginkan. Tidak, tetua menolak, melakukan segala yang dia bisa untuk berjuang.
Segera setelah itu, Shi Hao mundur, ekspresinya mendung, pergi seperti bayangan, kembali ke dasar danau. Kepala tetua meledak, kerusakan menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Meskipun ada air danau di jalan, masih ada 3 orang yang juga mati bersamanya sambil membawa keengganan dan kebencian. Ada jejak mengerikan di kepalanya yang meledak saat kontak. Ini jelas merupakan pekerjaan keluarga yang berumur panjang. Ekspresi Shi Hao jelek. Bahkan seorang kultivator hebat self-release realm memiliki jenis jejak yang terukir, bila diperlukan, dia akan langsung dikorbankan. Selain beberapa keluarga berumur panjang, siapa lagi yang memiliki resolusi seperti ini? Di permukaan, kelompok kultivator hebat menjadi tenang, merasa sangat khawatir di dalam. Itu karena bahkan seorang ahli realm self-release memiliki mentalitas seperti ini membuat mereka sangat terhina dan marah. Permukaannya sudah tenang, Shi Hao bergumam. Apa yang dia bicarakan secara alami adalah naga sejati kuno di dunia luar. Pada saat yang sama, seseorang juga bergerak, bergegas keluar dari danau, ingin meminjam kesempatan ini untuk melarikan diri. Di dalam danau, tubuh mereka hancur setiap detik, menderita kerusakan yang luar biasa. Jika bukan karena mereka ingin hidup, mengapa mereka menceburkan diri ke danau ini? Mereka percaya bahwa para kultivator lain di luar seharusnya semuanya mati. Meskipun mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, pada akhirnya mereka masih hidup. Seseorang melompat keluar dari permukaan air, menggerakkan tubuhnya yang rusak, ingin benar-benar melarikan diri. Luka-lukanya sekarang terlalu serius, mungkin sekarat kapan saja. Ini bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Huang. Shi Hao mengungkapkan senyum dingin. Ketika dia menyebutkan dunia luar, bergumam seperti itu, justru karena dia ingin seseorang untuk memimpin. Tentu saja, meskipun mereka memahami niatnya, orang-orang itu masih tidak punya pilihan selain bermain bersama. Itu karena saat ini, Huang seperti iblis bertanduk. Jika mereka tidak bergerak, kemungkinan besar mereka akan menjadi yang berikutnya di talenan. Orang yang melompat keluar dari permukaan danau tidak dihancurkan oleh aura binatang purba itu, tetapi kepalanya ditebas oleh energi pedang Shi Hao, tubuhnya yang hancur diretas menjadi 2, roh primordial dihancurkan. Lari! Ketika kata ini diteriakkan, para kultivator hebat yang masih hidup merasa sangat malu. Ketika dihadapkan oleh bocah berusia 20 tahun, mereka benar-benar harus melarikan diri dalam keadaan menyesal. Jangan pergi, ayamku, dombaku, bebeku, sapiku, kalian semua, jangan lari. Shi Hao berteriak di belakang mereka. Apalagi dia sudah mengambil tindakan. Di depan, para kultivator hebat itu mendidih karena marah, meledak karena marah, sangat marah hingga akar gigi mereka sakit. Shi Hao tidak menunjukkan belas kasihan. Gelombang energi pedang yang cemerlang mengalir keluar, mengiris satu di pinggang. Kemudian, potongan lain ditambahkan, menusuk tengkorak, membunuh roh primordial. Kemudian, seberkas cahaya petir dilepaskan, menyerang seorang kultivator hebat yang keempat anggota tubuhnya lumpuh, lama melemah kembali. Tubuhnya hangus hitam, roh primordial mengering dan berhamburan, kehilangan nyawanya. Shi Hao bergegas seperti panah ilahi yang meninggalkan tali busur, dengan cepat tiba di permukaan danau. Setiap pori-pori di tubuhnya bersinar, puluhan ribu helai cahaya ilahi meletus. Dia bersinar seperti matahari yang terik, mekar di sini. Di bawah suara Fu PPU, disertai dengan pancaran darah, cahaya ilahi di sini terlalu menembus. Individu yang tersisa semuanya dipaku di tempatnya, tubuh ditusuk. Darah mereka segera tumpah kemana-mana. Pada saat itu, mereka semua mati. Tidak ada ketegangan sama sekali. Dari beberapa lusin kultivator yang melompat ke danau, pada akhirnya, tidak ada satupun yang selamat, semuanya sekarat. Ini termasuk tetua berjubah perak yang kekuatannya sangat besar, yang termasuk dalam keluarga cabang klan Kaisar. Ketika dia jatuh ke danau lagi, tubuhnya yang rusak benar-benar larut. Pada saat yang sama, Shi Hao membuka mata surgawinya, melihat pemandangan di sisi lain gunung. Naga itu menutup matanya, semua energi esensi saat ini mengalir ke arah itu. Shi Hao terguncang, karena dia melihat pemandangan yang jauh. Setengah lebih besar dari hutan binatang surgawi dihancurkan, tanaman hijau menghilang, magma merah melonjak. Saat ini, kabut berdarah merah, aura kehidupan hijau, semuanya muncul dari wilayah pegunungan yang hancur, memasuki tubuh binatang purba itu, menjadi energi esensi untuk diserapnya. Shi Hao dengan cepat bergegas ke danau, karena dia merasa jika dia tinggal di sini sedikit lebih lama, bahkan dia akan menjadi gelombang energi esensi, tersedot ke dalam tubuh binatang purba itu. Tiba-tiba, air danau meluap, kebisingan di dunia luar hebat, seolah-olah gelombang pasang. Shi Hao sangat terkejut. Dia tiba di permukaan danau lagi untuk melihat-lihat. Ini adalah binatang purba itu bersinar, seluruh tubuhnya melepaskan energi esensi, menelan semua yang ada di depannya. Di bawah tatapan kaget Shi Hao, magma wilayah pegunungan itu mundur, gunung-gunung raksasa bergemuruh, naik dari tanah. Kemudian, daerah-daerah itu melonjak dengan vitalitas, tanaman tumbuh dengan cepat. Jenis adegan ini terlalu mengejutkan.
Kehidupan kembali seperti semula, tumbuh dengan cepat, muncul kembali. Ini tidak seperti kehancuran, langit runtuh dan bumi terbelah, tetapi Shi Hao bahkan lebih terguncang. Tubuhnya dipelihara oleh gelombang kekuatan hidup, memperoleh manfaat yang luar biasa. Setengah dari hutan binatang surgawi yang dihancurkan dengan cepat pulih. Itu kaya dengan tanaman hijau sekali lagi, kekuatan hidup tak ada habisnya. Siklus kehancuran dan kehidupan, Shi Hao benar-benar terpesona, menonton dengan tenang. Seluruh tubuhnya bersinar, pemahamannya semakin dalam. Dia tanpa sadar memasuki ranah pemutusan diri, apalagi berada di ambang untuk sepenuhnya mengkonsolidasikannya. Awalnya, Shi Hao sedang menunggu waktu yang tepat untuk maju ke ranah ini, karena dia bisa maju kapan saja. Ini terutama karena setelah dia menerima 18 tamparan biksu kuno, dia telah lama diasah secara menyeluruh. Yayasannya sudah marah, selama dia mau, dia bisa segera mencapai hasil dari alam kultivasi yang lebih tinggi. Alasan dia ragu sebelumnya adalah karena khawatir dia mungkin mendapatkan momen pencerahan di sepanjang jalan, dan kemudian diganggu, merusak kesempatannya. Sekarang, Shi Hao melupakan dirinya sendiri, tidak memiliki semua emosi kegembiraan atau kekhawatiran. Adegan kehidupan dan kehancuran dimainkan di depan matanya, ada reinkarnasi, semuanya berputar antara hidup dan mati. Seolah-olah ada lautan kehidupan dan kematian di depan matanya, pantulan yang berkilau jernih dan cemerlang. Self-release realm, apakah itu pelepasan belenggu seseorang, atau gagasan dan pemahamannya sendiri? Pada saat itu, Shi Hao menjadi bingung, tetapi segera setelah itu, dia mengerti. Seperti yang diharapkan, dia memasuki kondisi pemahaman Dao. Naga sejati kuno itu melonjak dengan energi esensi saat ini, membuat tanah kehancuran melonjak dengan cahaya sekali lagi. Semua tanaman langsung dihidupkan kembali, gunung-gunung besar muncul dari tanah, ini benar-benar membuatnya terlalu tergerak. Kehidupan baru dari reruntuhan kehancuran, puncak yang tinggi dari jurang maut, jenis transformasi ini, untuk berkembang dari kematian, membalikan segalanya antara hidup dan mati, itu adalah pemeliharaan hal-hal paling mendasar di dunia ini, namun itu adalah salah satu misteri mendalam yang paling kuat. Shi Hao memahami Dao. Apakah ini pelepasan belenggu daging, atau apakah itu belenggu pikirannya? Mungkin itu adalah gagasan tetap di dalam pikirannya? Sulit untuk mengatakan pada saat ini, itu sangat rumit. Di danau, singa emas menatap Shi Hao, matanya bersinar-sinar ganas, hendak mengambil tindakan. Namun, itu menahan. Itu karena benar-benar ada bayangan besar di benaknya. Sejak bertemu Shi Hao, tidak ada yang berjalan dengan baik, setiap kali menderita dengan menyedihkan. Itu benar-benar takut bahwa Shi Hao baru saja mengujinya sekarang. Itulah mengapa ia tidak bertindak sembarangan. Dia tidak main-main, benar-benar mendapatkan wawasan. Tidak, aku harus mengambil tindakan, mengakhiri kesempatannya dengan satu serangan, membuatnya jatuh dari surga ke neraka. Singa emas dalam hati mengertakkan giginya. Itu menjadi gila, membuat keputusan seperti ini. Namun, kekuatannya sangat menderita, hampir lumpuh oleh Shi Hao. Dikhawatirkan serangannya tidak akan membunuh Shi Hao, malah membahayakan dirinya sendiri. Aku akan menunggu saat paling kritisnya dan menyerangnya. Singa emas berpikir dengan kejam, bersiap untuk meluncurkan serangan mendadak ke Shi Hao. Saat ini, Shi Hao berlama-lama antara hidup dan mati, berkeliaran di antara kemunduran dan kemuliaan, merasakan tingkat lintasan hukum Dao yang lebih dalam, merebut esensi terdalamnya. Tubuhnya bersinar, seolah-olah cahaya Buddha bersinar dengan mulia, seolah-olah cincin ilahi ditambahkan ke dagingnya. Untuk menggunakan tubuh sebagai benih, pada akhirnya, itu membuka gerbang di dalam tubuh seseorang, dan tidak bergantung pada dunia besar. Penampilan Shi Hao luar biasa dan bermartabat. Cincin ilahi muncul di sekitar tubuhnya satu demi satu, seolah-olah seorang biksu abadi bereinkarnasi, juga seolah-olah seorang abadi sejati turun ke dunia fana. Pada saat ini, dia ilahi, dia dalam keadaan transenden, tidak peduli dengan dunia fana, tidak takut akan kesulitan Dao. Langit dan bumi di matanya sangat luas dan tak terbatas, keluasan pikirannya mampu menampung gunung dan sungai yang tak berujung. Di tubuhnya, rantai keteraturan ilahi muncul lapis demi lapis, berkelok-kelok di sekelilingnya. Ini adalah beberapa jenis belenggu, muncul pada tingkat ini. Saat mata Shi Hao melepaskan cahaya yang cemerlang, pancaran pedang keluar darinya, menembak keluar dari tubuhnya, membelah belenggu. Kenapa secepat ini? Singa emas terkejut. Matanya menyipit, bersiap untuk menyerang, karena roh primordial Shi Hao pasti akan mengungkapkan belenggu, menunggu untuk diputuskan. Itu memutuskan bahwa itu akan melepaskan pukulan fatal saat itu. Itu akan datang. Singa emas merasakan detak jantungnya meningkat, sangat gugup, takut kehilangan kesempatan optimal ini. Saat ini, Shi Hao dalam kondisi yang sangat indah, seolah-olah dia melampaui, mengamati tubuhnya sendiri, memandang rendah semua hal. Dia tanpa ekspresi dan acuh tak acuh saat dia dengan tenang menyaksikan semuanya. Roh primordialnya ada di tengkoraknya, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya, semua yang ada di sekitarnya ditangkap oleh pikirannya.
Seolah-olah dia adalah dunia itu sendiri. Ini adalah jenis perasaan aneh, tenang, kejam, acuh tak acuh, bahkan membuat dirinya terkejut. Tidak ada fluktuasi emosi, tidak ada riak dalam keadaan pikirannya, sangat dingin dan apatis, tidak ada jejak emosi individu, dengan tenang mengawasi segala sesuatu, mengabaikan semua makhluk hidup. Roh primordialnya jelas ada di dalam tubuhnya, tetapi itu membuatnya merasa seperti berada di atas kubah surgawi, saat ini naik ke atas, dengan dingin mengawasi semuanya. Sampai-sampai dia bahkan dengan acuh tak acuh melihat bahwa singa emas ingin menyakitinya. Dia tidak marah, tidak merasakan niat membunuh, hanya menontonnya dengan dingin, tidak mempedulikannya. Saat ini, dia merasa seperti singa emas dan dagingnya sendiri seimbang, tidak ingin ikut campur, tidak ada emosi yang terlibat. Ini terlalu aneh. Hong. Tiba-tiba, dari kedalaman tubuhnya, raungan kemarahan dilepaskan, seolah-olah itu telah menghilangkan beberapa jenis keadaan kerasukan, menghancurkan belenggu ketidakpedulian itu. Benar, jadi sebenarnya seperti ini. Shi Hao memperoleh pencerahan. Apa yang disebut mengabaikan semua makhluk hidup, keadaan melampaui di atas justru merupakan jenis belenggu yang harus diperjuangkan bebas. Pada saat itu, dia hampir berasimilasi dengan dao besar dunia, menjadi bagian darinya. Diri sejatinya hampir musnah. Ini sangat menakutkan. Jika hal-hal benar-benar melanjutkan cara mereka pergi, Shi Hao mungkin hancur ke dalam dao, meninggalkan semua rasa diri, kembali ke langit dan bumi, membungkuk di hadapan dao besar. Ini sepenuhnya bertentangan dengan jalannya menggunakan tubuh sebagai benih. Mungkin justru karena jalan yang dia ambil istimewa sehingga hal semacam ini akan terjadi. Bahkan dao besar surga dan bumi turun, dengan rantai tatanan ilahi yang membungkus, digunakan di tubuhnya. Shi Hao berkeringat dingin. Menurutnya, sebelumnya, dia bisa dengan mudah memasuki alam pemutus diri, tetapi sebenarnya ini berbahaya. Baru saja, dia hampir memotong daonya. Sekarang, dia berjuang bebas dari keadaan tanpa perasaan dan tanpa emosi seperti itu. Namun, di atas roh primordialnya, ada banyak rantai keteraturan ilahi. Seolah-olah mereka memanggangnya, mencoba menghapus dorongannya, ambisinya yang kuat. Hanya, dia sekarang bangun, hidup kembali, tidak lagi melihat semuanya dengan acuh tak acuh. Terlebih lagi, saat ini, roh primordialnya diikat dengan rantai, tetapi hanya di luar, tidak jauh di dalam dirinya. Setelah menerobos, kehendak surga, tadi, ini bisa dihapus. Itulah sebabnya ketika dia melihat singa emas mengangkat cakarnya, bertindak tidak baik terhadapnya, Shi Hao benar-benar tanpa ekspresi, tamparan melayang. Sebuah suara yang jelas terdengar. Singa emas menjerit sedih, semua tulang di tubuhnya patah, jatuh keluar, tontonan itu terlalu mengerikan untuk ditanggung. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya, hampir tubuh dan tulangnya langsung terkoyak. Apakah kamu tidak tahu bahwa tindakan menyakitiku akan mengakibatkan kematianmu? Shi Hao berkata dengan dingin, melihat ke bawah. Tamparan ini untuk menyelamatkanmu. Singa emas berjuang, mencegah tubuhnya dihancurkan, melawan kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya. Ketika mendengar kata-kata ini, pupil emasnya berkontraksi, merasakan kemarahan dan kebencian yang tak tertandingi. Ia merasakan bahwa ini benar-benar terjadi. Sebelumnya, beberapa jenis pembatasan ditetapkan oleh Shi Hao, jika bukan karena telapak tangan dari Huang itu, kemungkinan besar akan mati selangkah lebih awal, karena akan mengalami serangan balasan. Jadilah budak, mainkan peranmu sebagai tungganganku. Di masa depan, aku akan mengantarmu ke medan perang untuk bertarung. Ini adalah jalan hidup kamu sendiri, atau tubuh dan jiwa kamu akan hancur. Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia tidak memperhatikannya lagi, fokus pada pemahaman Dao, mengalami semua jenis aspek luar biasa dari alam pemutus diri. Ekspresi singa emas itu jelek, surai singa tebal ini bergetar dan bergerak seperti nyala api yang mengamuk. Namun, itu hanya bisa menahan amarahnya. Ia tidak ingin mati dengan cara yang sia-sia, berharap untuk membalas dendam. Saat ini, itu tidak bisa dengan mudah bertindak. Pada saat yang sama, itu mengejutkan dalam hati. Huang benar-benar aneh, maju ke alam pemutus diri di tempat seperti ini, dengan jelas memahami Dao, namun dia benar-benar bisa melihatnya dengan acuh tak acuh, tetap tidak terpengaruh. Pada saat itu, ia melihat pemandangan yang membuatnya bergetar di dalam. Garis cahaya jernih mengalir keluar dari atas kepala Shi Hao, meretas ke arah langit, menembus aura Dao yang tak tertandingi. Memutus kehendak surga, berperang melawan pemeliharaan surgawi. Singa emas terguncang, seluruh tubuh gemetar. Ia mendengar jenis legenda ini sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat ini. Itu karena dari dulu sampai sekarang, tidak tahu siapa saja yang mengalami hal semacam ini. Tidak ada contoh masa lalu, tidak ada yang mencapai langkah ini. Menggunakan tubuh sebagai benih, dan kemudian setelah maju ke alam pemutus diri, menghadapi kehendak surga. Kulit kepala singa emas menjadi mati rasa. Ketika leluhurnya berada di 9 surga 10 bumi, mereka secara alami memiliki ahli yang mempelajari tubuh sebagai benih. Namun, semua yang sebelumnya gagal,
tidak ada yang bisa mencapai langkah itu. Petir berkelap-kelip di sekitar tempat Shi Hao berdiri, kecemerlangan meluap ke langit. Cahaya pedang meretas dari langit di atas, sementara energi pedang melonjak dari tempat Shi Hao berdiri, bergegas ke atas. Bila kehendak surga ingin menebasnya, sementara itu, kehendak tubuhnya sendiri juga akan menembus kehendak surga. Pemutusan diri adalah jenis proses. Aku mengerti sekarang. Ini hanyalah permulaan. Apalagi yang akan terjadi setelahnya? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Pada saat itu, energi pedang menutupi langit, kilat tak berujung menghilang, semuanya berakhir dengan tiba-tiba di bawah tatapan tercengang singa emas. Singa emas berpikir bahwa ini akan berlanjut untuk waktu yang lama, bahwa sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Namun, pada saat itu, semuanya menjadi diam. Ini adalah kebalikan dari apa yang diantisipasi. Persis seperti yang dikatakan Shi Hao, menggunakan tubuh sebagai benih pasti akan sangat sulit. Ini baru permulaan, saat kultivasinya maju, ada lebih banyak hal yang harus diputuskan. Sementara itu, ini hanyalah tanda-tanda pertama. Bintik-bintik cahaya tak berujung muncul, kekacauan utama melonjak dari segala arah. Energi abadi menyebar dari dalam tubuhnya, bunga dao besar bermekaran. Shi Hao menjadi gemerlap seperti seorang Buddha, juga seperti War Immortal, berdiri di tengah cincin ilahi, sangat mempesona. Dia secara resmi memasuki alam pemutus diri, apalagi mengkonsolidasikan segalanya. Dia bahkan bisa maju selangkah lagi kapan saja. Kekuatan besar berputar-putar di dalam tubuhnya. Shi Hao memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi segalanya. Ini adalah tempat yang bagus. Tidak peduli seberapa besar pasukan mengelilingiku, aku masih bisa berkultivasi dalam pengasingan di dalam kolam reinkarnasi, menerobos sini. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia membawa singa emas yang tercengang ke dasar danau. Dia sekarang melenyapkan semua kultivator hebat yang menjebaknya di sini, dan tidak ada yang tahu dia ada di sini, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memasuki pengasingan, pinjam kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat. Kali ini, ketika Shi Hao tenggelam ke dasar danau, dia merasakan perasaan yang aneh. Dia samar-samar mendengar beberapa jenis suara. Reinkarnasi dimulai, gerbang dao terbuka lebar. Ini bukan salah persepsi, benar-benar ada suara agung yang ditransmisikan, seolah-olah seseorang sedang membaca dekrit tertinggi. Dari mana suara ini berasal? Pada awalnya, itu samar-samar terdengar, tetapi kemudian, itu menjadi megah dan memekakkan telinga, perubahannya sangat mendadak. Kolam reinkarnasi masih memiliki dunia lain di dalamnya? Shi Hao berdiri di dasar danau, sangat terkejut, mencari dengan hati-hati. Singa emas benar-benar putus asa dan lesu. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk memasuki dasar danau. Itu semua karena mewarisi garis keturunan biksu kuno sehingga mendapat perlindungan di sini. Namun, saat ini, lukanya sangat serius, sulit untuknya meskipun awalnya selaras dengan tempat ini. Shi Hao menghasilkan layar cahaya, memastikan bahwa itu tidak akan mati. Itu di bawah tanah. Shi Hao yakin bahwa suara itu datang dari bawah tumpukan tulang di dasar danau. Itu karena menjadi lebih jelas dan lebih jelas, sudah dapat dibedakan, tidak lagi tidak jelas. Ini membuatnya merasa sedikit ragu. Ada tulang kering yang tak terhitung jumlahnya di dasar danau, semuanya ditinggalkan oleh biksu besar setelah mereka meninggal. Mungkinkah dia harus memindahkan mereka ke samping? Ada kerangka emas, diduga ditinggalkan oleh biksu abadi. Pada akhirnya, Shi Hao masih mengambil tindakan. Setelah menahan 18 tamparan, dipukul oleh tulang biksu ini, dia tidak merasakan banyak tekanan mental lagi. Singa emas juga dipaksa maju, disuruh menggerakkan tulang-tulang biarawan, untuk membuka jalan. Seberapa mengerikan akumulasi ini? Shi Hao terkejut menemukan bahwa ada lebih banyak tulang biksu bahkan setelah menggali 100 zang, membuat pikirannya terasa agak mati rasa. Pada akhirnya, ketika mereka tiba di kedalaman 108 zang, mereka akhirnya mencapai dasar. Di bawahnya ada gua batu. Ada beberapa gua kuno yang saling berhubungan, banyak dan berdekatan, seolah-olah itu adalah sarang lebah. Tiba-tiba, ada suara yang ditransmisikan dari bawah tanah, menyerupai langkah kaki. Ini sangat mendadak, membuat pikiran Shi Hao langsung tegang. Gua ini juga memiliki air danau, jadi mengapa ada suara aneh seperti ini? Adapun singa emas, itu juga sangat gugup. Apakah ada makhluk lain di gua bawah tanah ini? Ini adalah suara belenggu, disertai dengan suara rantai besi. Seolah-olah itu terdengar dari kedalaman bawah tanah yang luas, benar-benar mengerikan. Bagaimana bisa seperti ini? Seolah-olah itu terhubung ke dunia bawah? Makhluk menakutkan yang dibatasi berjalan selangkah demi selangkah, akan muncul. Berdiri di depan dan pimpin jalan. Shi Hao mendorong singa emas, membuatnya berjalan ke kedalaman gua bawah tanah. Kolam reinkarnasi ini masih memiliki keanehan seperti ini, di luar apa yang diharapkan Shi Hao. Ada banyak gua bawah tanah, semuanya terhubung bersama. Tiba-tiba, bulu halus singa emas itu berdiri. Semua bulu emasnya berdiri, sepertinya menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Segera setelah itu, Shi Hao melihat sudut pemandangan gua bawah tanah.
Di gua bawah tanah yang gelap, ada sekelompok pasukan yang tidak memiliki semangat, tidak memiliki kekuatan hidup. Tubuh mereka dibelenggu, samar-samar terlihat saat mereka melewati tempat itu. Mayat kuno, atau apakah mereka tentara Yin? Shi Hao sangat terguncang di dalam. Atau untuk mengatakan bahwa mereka adalah ksatria mayat hidup? Apakah mereka berakhir di tempat misterius, memasuki wilayah pemakaman? Dalam kegelapan, suara belenggu memekakkan telinga, rantai logam membawa cahaya emas. Mereka seperti orang mati dari dunia bawah, lewat di sini. Ini terlalu aneh. Shi Hao berjaga-jaga, memperhatikan dengan cermat. Sayangnya, gua bawah tanah itu tidak bisa dianggap terbuka, pasukan menghilang ke kejauhan. Ikuti mereka. Setelah hening sejenak, Shi Hao berbicara. Dia mendesak singa emas, membuatnya memimpin. Kamu gila. Singa emas tidak mau. Menurut pendapatnya, tempat ini terlalu menyeramkan. Jika tidak terhubung ke dunia pemakaman, maka itu mengarah ke dunia bawah. Mengikutinya seperti ini benar-benar mencari kehancuran mereka sendiri. Shi Hao hanya memberinya tatapan dingin, segera meninggalkannya tanpa pilihan selain menguatkan dirinya dan maju. Itu karena masih tidak ingin mati, tidak mau jatuh dalam keadaan cemberut. 1 jam kemudian, ekspresi singa emas berubah dari ngeri menjadi mati rasa. Itu karena rasanya benar-benar seperti masuk neraka. Itu melihat banyak pasukan berkeliaran. Makhluk-makhluk ini semua memiliki belenggu pada mereka, bergerak di gua-gua kuno bawah tanah, menuju tempat yang sama. Ini adalah wilayah tentara Yin? Singa emas sangat ketakutan. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, mengikuti di belakangnya. Sepanjang jalan, mereka bahkan mengelilingi beberapa pasukan, menunggu mereka di depan, terus mengamati. Segera setelah itu, dia terkejut. Ini tidak terbayangkan, karena dia melihat binatang purba yang sangat besar, agak familiar. Ini adalah binatang surgawi yang dia lihat di hutan binatang surgawi. Mengapa itu berakhir di sini? Yin Tuo yang hebat? Tepat pada saat ini, singa emas tidak percaya. Itu menatap ke suatu arah, menatap seorang tetua. Itu mengenali salah satu dari mereka, tepatnya seorang kultivator hebat dari orang-orang yang mengepung dan mengejar Shi Hao. Saat ini, dia berdiri dalam pasukan tentara Yin, tak bernyawa saat dia berjalan ke depan. Shi Hao merasa itu agak aneh. Ketika dia melihat ke depan, dia juga mengenali orang itu. Yang disebut Yin Tuo sebelumnya mencoba membunuhnya. Kenapa dia ada di sini? Berdasarkan alasan normal, setelah binatang purba meraung, semua makhluk di sini akan meledak berkeping-keping, tidak mungkin mereka bisa terus ada. Tubuh dan jiwa mereka akan dimusnahkan. Adapun kultivator hebat yang terjun ke kolam reinkarnasi, beberapa orang yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, mereka semua dikirim oleh Shi Hao, mayat mereka tidak ada lagi. Ini benar-benar aneh. Shi Hao bingung. Saat mereka berjalan, mereka mengenali lebih banyak orang. Pada saat yang sama, mereka melihat lebih banyak binatang surgawi, semuanya milik hutan kuno di permukaan. Pada akhirnya, di batas gua tanah, Shi Hao melihat beberapa pintu batu raksasa. Tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, total 6. Pasukan itu berkumpul di sini, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Pada saat itu, Shi Hao mengingat kembali suara agung belum lama ini, tanah reinkarnasi, gerbang Dao telah dibuka. Jangan bilang bahwa itu adalah tempat ini. Ini adalah tempat yang ditunjuk oleh suara itu. Terlepas dari apakah itu dia atau singa emas, mereka berdua mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah ini reinkarnasi? Makhluk-makhluk mati itu akan dikirim ke alam baka? Tiba-tiba, ekspresi Shi Hao menjadi kaku. Dia melihat makhluk lain yang dikenalnya di depan gerbang batu, tikus surgawi, makhluk yang mengejarnya ketika dia pertama kali memasuki hutan binatang surgawi. Dia ingat dengan jelas bahwa binatang surgawi ini telah ditembus oleh cabang pohon kuno yang misterius. Pada akhirnya, ia berteriak, melantunkan mantra, mengatakan bahwa ia akan menuju reinkarnasi. Selain itu, Shi Hao bahkan melihat bahwa itu sepertinya telah jatuh ke kolam reinkarnasi. Itu, datang ke tempat ini. Bagaimana makhluk-makhluk ini datang ke sini? Orang harus memahami bahwa Shi Hao selalu berada di atas tulang biksu, namun makhluk-makhluk ini tampaknya dapat menghindarinya dan singa emas langsung muncul di gua bawah tanah. Jangan bilang bahwa setelah binatang purba meraung, ketika sebagian besar hutan binatang surgawi dihancurkan, banyak binatang surgawi dan beberapa kultivator hebat dikirim ke sini secara paksa untuk bereinkarnasi. Ini terlalu tak terbayangkan. Shi Hao memikirkan kembali kata-kata tikus surgawi. Setelah dikirim ke kolam reinkarnasi, ia harus sujud, mungkin benar-benar kehilangan identitasnya. Itu karena tikus surgawi sebelumnya mengatakan bahwa semua makhluk hutan binatang surgawi kehilangan akal, itu harus terkait dengan tempat ini. Mereka berada dalam keadaan kebingungan dan ketidaktahuan. Apakah ini reinkarnasi yang diciptakan oleh garis keturunan biksu kuno? Shi Hao curiga, pada saat yang sama, ada hawa dingin yang menjalari tubuhnya, tetapi dia juga merasakan kekaguman yang luar biasa. Banyak makhluk yang mati, sampai-sampai tubuh mereka menghilang,
namun mereka muncul lagi di sini, diduga sedang menunggu reinkarnasi. Ini benar-benar urusan besar. Mungkinkah semua hutan binatang surgawi adalah tempat eksperimen? Shi Hao mulai curiga bahwa semua makhluk yang mati di bawah auman binatang dibawa ke sini, mungkin akan melakukan transmigrasi. Tentu saja, dia merasa bahwa apa yang disebut transmigrasi jelas tidak benar-benar hidup kembali, melainkan hanya daging mereka yang muncul kembali. Kesadaran mereka akan kabur, terlebih lagi seperti tentara budak yang hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Gerbang Dao terbuka. Suara agung itu terdengar lagi. 6 gerbang batu besar dibuka, bergelombang dengan kekacauan utama, misterius dan menakutkan. Prajurit Yin ini, mayat mereka dibagi menjadi 6 kelompok. Wajah mereka tanpa ekspresi saat mereka berangkat secara terpisah, berjalan ke 6 gerbang batu. Pada saat yang sama, 6 gerbang batu melepaskan kecemerlangan, disertai dengan kabut. Mereka memberikan perasaan yang sangat kuno. Suara kitab suci bisa didengar, mengirim orang ke alam baka, ke dalam reinkarnasi. Ini benar-benar aneh. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Apakah ini metode biksu kuno? Tiba-tiba, perhatiannya teralihkan oleh pola di antara 6 gerbang. Itu adalah tulisan suci, serta beberapa diagram ukiran batu yang rumit. Mereka sangat misterius, benar-benar merekam beberapa jenis kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Warisan garis keturunan biksu kuno? Shi Hao sangat terkejut. Ini jelas tidak sesederhana hanya satu kitab suci, apalagi tidak sedikit sama sekali. Ukiran memenuhi dinding batu, melepaskan aura dao besar yang menakjubkan. Singa emas juga benar-benar terkejut. Kemudian, ia menatap kitab suci tertentu, sangat asyik dengannya, tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Namun, kitab suci ini semuanya tidak lengkap, kebanyakan hancur, paling banyak merekam setengah yang lebih besar. Sementara itu, Shi Hao juga berkonsentrasi pada ukiran batu, dengan sungguh-sungguh mengingatnya. Itu terdiri dari 8 diagram, membentuk jejak magis misterius, jejak itu sendiri mengeluarkan aura dao yang dalam dan tak terukur. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya 8 diagram ini. Diagramnya lengkap, tetapi mereka tidak memiliki metode operasi yang sesuai, yang merupakan kitab suci yang paling penting. Shi Hao sangat curiga bahwa 8 diagram tampaknya mengandung makna mendalam dari 18 tamparan Buddha kuno. Itu sangat hebat, makna yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Dia sangat terguncang dalam hati. Dia secara pribadi mengalami tamparan 18 Buddha kuno, hal semacam ini sangat berharga. Pada saat yang sama, dia lebih memahami bahwa apa yang disebut 18 tamparan adalah jenis metode serangan yang sangat menakutkan. Untuk memperbesar kelemahan seseorang tanpa henti, seberapa menakutkan metode ini? Diagram aslinya ada di sini. Jika dia bisa sepenuhnya memahaminya, maka itu akan menjadi teknik rahasia ofensif yang menakjubkan. Tiba-tiba, 6 gerbang batu bersinar bersama. Selain itu, diagram ukiran dinding, tulisan suci, dan lainnya juga semuanya bersinar, efeknya diterapkan pada Shi Hao dan tubuh singa emas. Kemudian, mereka dikirim ke gerbang batu, jatuh di dalamnya. Apakah mereka dilemparkan ke dalam reinkarnasi, akan dikirim ke alam baka? Mereka berdua ketakutan, tetapi mereka benar-benar tidak punya cara untuk berjuang bebas. Mereka hanya bisa menonton saat mereka dikirim ke kejauhan. Kemana mereka menuju? Apakah mereka benar-benar akan memasuki reinkarnasi? Cakar besar singa emas merobek kehampaan, ingin mencabik-cabiknya, tapi itu benar-benar sia-sia. Itu tidak bisa menghentikan dirinya sendiri sama sekali, tidak bisa melarikan diri. Berhenti untukku, itu meraung. Justru karena dari garis keturunan biksu kuno yang membuatnya semakin ketakutan, benar-benar takut bahwa ia harus bereinkarnasi. Pada saat itu, apakah itu masih menjadi dirinya sendiri? Itu karena sebelumnya telah mendengar leluhurnya menyebutkan beberapa ide Raja Biksu Tubuh Emas 6 Zhang. Setelah reinkarnasi, seseorang akan menjadi terisolasi dari kehidupan masa lalu mereka, melupakan segalanya. Itu setara dengan kehancuran. Untuk sepenuhnya berpisah dengan masa lalu, lupakan segalanya, dari makna tertentu, yang tidak lagi menjadi diri sendiri, setara dengan tubuh hidup yang sama sekali baru. Tidak, berhenti. Singa emas mengaum. Itu karena satu hal jika memang berakhir seperti itu, saat ini, jenis yang disebut reinkarnasi ini terus berubah, jelas belum berhasil sama sekali. Jika mereka benar-benar memasuki reinkarnasi, maka mereka mungkin akan mati. Shi Hao juga menggunakan semua jenis metode, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membalikan tren ini. Cahaya cemerlang mengelilingi mereka. Mereka bergerak cepat, seolah-olah mereka bepergian di sepanjang sungai waktu. Berhenti! Shi Hao melepaskan teriakan. Semua jenis kemampuan ilahi muncul, tetapi pada akhirnya, mereka semua tidak efektif, mereka masih terus bergerak cepat. Mereka seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, tanpa sadar melaju kencang, meninggalkan gua bawah tanah. Sepertinya kita pergi melalui gerbang batu. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu karena perubahan barusan terlalu aneh. Dengan kilatan cahaya ilahi, mereka sudah menghilang dari lokasi aslinya.
Jika bukan karena indera ilahinya yang tajam, dia tidak akan menyadari apapun. Akhirnya, mereka melambat, melihat jalan. Ada banyak sosok di jalan ini, ekspresi mereka semua kaku, dikelilingi oleh energi kematian, kekurangan kekuatan hidup. Mereka seperti sekelompok roh yang telah pergi, berjalan di sepanjang jalan 9 Netherworlds. Sementara itu, Shihao dan Singa Emas adalah sesama pelancong. Segera setelah itu, mereka melihat sebuah danau keruh, di atasnya ada jembatan ponton. Mayat-mayat ini semua menyeberangi sungai melalui jembatan ini. Kemana mereka pergi? Shihao terkejut. Mayat-mayat yang menyeberangi sungai segera menghilang ke pantai lain, seolah-olah menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, binatang purba muncul satu demi satu di berbagai bagian hutan binatang surgawi. Ada juga beberapa kultivator hebat yang datang dari sisi asing, kesadaran mereka sekarang tidak lagi jelas. Binatang surgawi muncul kembali, masih kelompok aslinya. Ketika binatang purba meraung, hutan gunung asli dihancurkan, magma melonjak kemana-mana, makhluk-makhluk ini sudah terbakar menjadi abu. Namun sekarang, mereka muncul lagi, magma menghilang. Gunung-gunung besar menjulang tajam dari tanah, hutan hijau bersinar, bahkan binatang surgawi yang mati kembali. Ini adalah contoh reinkarnasi, tapi itu sangat aneh, berbeda dari arti sebenarnya reinkarnasi besar. Ini bahkan lebih seperti reinkarnasi di dalam penjara yang terbatas. Terlebih lagi, kondisi makhluk-makhluk itu jelas tidak biasa. Ada beberapa dengan kesadaran ilahi yang rusak, beberapa dengan kesadaran mereka benar-benar terhapus, menjadi mayat berjalan. Di jalur reinkarnasi, Shihao dan Singa Emas berhenti tepat di depan air danau. Mereka tidak segera naik ke jembatan. Mereka merasa sangat ragu, karena mereka tidak tahu apa yang ada di batas jembatan. Jika mereka mengambil langkah itu, maka itu akan terkait dengan hidup dan mati. Namun, ketika mereka berbalik, mereka tercengang. Tidak ada jalan di belakang mereka, hanya mayat berjalan yang muncul satu demi satu, ingin menyeberangi jembatan ini. Ayo pergi. Tidak mungkin tempat ini bisa mengubah yang hidup menjadi mati. Shihao mendorong Singa Emas, membuatnya memimpin. Singa Emas sangat marah, tetapi tidak berani menyuarakan ini. Diam-diam mengutuk dirinya sendiri, kenapa kamu tidak pergi dulu? Keduanya berbeda dari yang lain, sisa-sisa kerangka berjalan itu langsung menghilang dari batas jembatan, sementara ketika giliran Singa Emas, itu meledak menjadi ledakan cahaya yang cemerlang, menghilang dari tempat ini. Ketika Shihao melihat ini, dia dengan cepat mengikuti, menyeberangi jembatan dengan satu langkah. Cahaya ilahi bersinar cemerlang, sangat mempesona, menerangi seluruh danau keruh dan jembatan kuno. Mereka muncul di punggung gunung. Setelah Singa Emas jatuh, ia tergantung di pohon yang layu, tidak lagi bergerak. Hanya ketika Shihao muncul, menabrak tubuhnya, dia jatuh bersama dengan itu ke tanah. Ekspresi Shihao segera berubah, merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tempat ini terlalu akrab. Dia segera mengenali di mana dia berada. Itu adalah pohon layu, yang sebelumnya menusuk tikus surgawi, membunuh sekelompok kultivator asing. Pohon ini sangat aneh. Saat itu, Shihao sebelumnya melihat dari kejauhan, tidak mendekat. Sementara sekarang, itu sebenarnya tepat di depan matanya. Dia tiba di bawah pohon. Tempat ini sangat istimewa, sunyi dan kurang suara. Pohon kuno itu sangat besar, cabang-cabangnya tidak memiliki daun. Ini adalah pohon tua yang layu, warnanya berbeda, seluruhnya hitam pekat dan telanjang. Apalagi tidak ada tanaman di sekitarnya, tanahnya berwarna merah tua. Tanahnya lunak dan cukup lembab seperti rawa, agak berlumpur. Darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Singa Emas berteriak. Saat ini, bulu emasnya diwarnai dengan darah, surai emas yang begitu tebal hingga menjuntai ke cakarnya yang besar bahkan lebih seperti meneteskan darah. Yang disebut rawa ini terbentuk dari darah? Setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini sebenarnya tidak mengering. Sulit membayangkan berapa banyak makhluk yang terbunuh di sini untuk membentuk rawa darah jenis ini. Sementara itu, pohon purba ini berakar di rawa ini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pemandangan ini sangat aneh. Singa Emas berdiri, sangat waspada. Rasanya sangat tidak nyaman di sini, hanya selalu merasakan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, itu sangat kesal. Shihao benar-benar memperlakukannya seperti tunggangan, duduk di tubuhnya, tidak turun selama ini, tidak terkontaminasi oleh rawa darah. Kamu, turun di sini. Itu meraung, suaranya marah. Jika bukan karena fakta bahwa itu benar-benar tidak bisa mengalahkan Huang, itu akan lama mempertaruhkan semuanya. Itu karena ia tidak ingin mati seperti ini, masih ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam, itulah sebabnya ia terus menanggung penghinaan. Menjadi tungganganku adalah keberuntunganmu. Setelah ribuan, puluhan ribu tahun, berita tentang ini mungkin akan menjadi kemuliaan bagi klanmu. Shihao berkata dengan sombong. Ketika Singa Emas mendengar ini, dia sangat marah. Seluruh tubuhnya bersinar, mulai membalas, ingin menggunakan teknik yang berharga. Kamu mau mati?
Bertindak sembarangan di sini akan mengakibatkan kematian yang tak terhindarkan. Telapak tangan Shi Hao jatuh, memukul kepalanya. Sebuah retakan segera muncul di mahkota kepalanya, membuat singa emas itu pusing. Biarkan aku memperingatkan kamu, kesabaran aku terbatas. Jika kamu tidak ingin mati, maka berperilakulah sendiri. Shi Hao mengancam. Alasan dia mengambil Fearless Lion sebagai tunggangannya justru karena dia ingin menggunakannya untuk mengintimidasi beberapa klan di masa depan. Kalau tidak, dia ingin membunuh singa ini sejak lama. Klan ini memiliki hutang darah yang menuntut pembalasan, jadi dia tidak akan merasa menyesal membunuh klan ini. Singa emas itu sangat marah hingga mendidih karena amarah, semua bulu singanya berdiri tegak. Cahaya keemasan bersinar ke segala arah, seolah-olah itu adalah matahari keemasan. Sementara itu, ini juga membuat Shi Hao di punggungnya tampak lebih heroik, seolah-olah seorang Buddha abadi tiba di tunggangannya. Bagaimanapun, singa emas masih menyerah pada akhirnya, menahan kecemburuan ini, berharap mendapat kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Apa itu? Shi Hao dengan hati-hati menatap ke arah ini, melihat ke arah pohon-pohon kuno hitam. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Sementara itu, saat ini, dia membuat penemuan baru. Sebenarnya ada makhluk layu yang tergantung di cabang pohon, sudah lama mengering, sudah sulit dilihat penampilannya. Sable emas biru. Singa emas juga melihatnya. Ia menghirup udara dingin, mengenali makhluk yang sangat menakutkan ini. Itu sebelumnya adalah binatang perang dari garis keturunan biksu kuno. Sekarang, bulunya redup, lama kehilangan kilau biru emas, lebih seperti sepotong kayu kering. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Masih ada lagi. Shi Hao mengangkat kepalanya, melihat kerangka yang tergantung di garpu lebih tinggi lagi. Itu semua kulit dan tulang, pakaian compang-camping menutupi tubuhnya. Biksu terkemuka yang agung, kultivasinya setidaknya melebihi alam pelepasan diri. Singa emas terkejut, berteriak ketakutan. Meskipun mayat yang kering itu kurus dan keriput, kulit tua yang kering itu masih bersinar dengan warna emas yang samar. Ini adalah perasaan pencerahan tubuh emas Buddha, dia adalah ahli yang menakutkan. Sementara itu, yang dikenakan di tubuhnya adalah kasaya, yang dimurnikan dari Star Sun. Itu awalnya adalah harta rahasia yang langka, tetapi telah lama dipakai seiring berjalannya waktu, sekarang benar-benar kurang berkilau. Seorang biksu agung yang agung digantung di pohon kuno ini begitu saja, sungguh aneh, sedikit menakutkan. Terlepas dari apakah itu Shi Hao atau singa emas, ekspresi mereka semua menjadi serius. Mereka menatap pohon kuno ini, berjalan-jalan di bawah pohon, dengan serius memeriksa cabang-cabang pohon besar ini. Benar saja, itu tidak sesederhana hanya satu atau dua individu kuat yang tergantung dari tempat ini, masih banyak lagi. Tubuh singa emas itu gemetar hebat, benar-benar gemetar. Itu karena ia mengenali salah satu makhluk di sini, asal-usulnya sangat hebat, tubuhnya besar, tetapi sekarang masih mengering dan menggantung dari tempat ini. Gajah naga giok putih. Ini hanyalah salah satu binatang suci yang melindungi sekte garis keturunan biksu kuno, ras yang sangat terkenal. Ketika garis keturunan biksu kuno disebutkan, berkali-kali, binatang suci inilah yang dipikirkan. Seekor gajah naga giok putih sebenarnya digantung sampai mati di sini.